warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya hari ini di hari yang cukup cerah ya. Walaupun agak sedikit mendung tapi hati kita mah tetap cerah ya. Aura dari kebaya kuning. Kita bisa bertatap muka, silaturahmi gitu ya dalam rangka mendiseminasikan modul 1 ya pada program ini. Pertama Ibu ucapkan terima kasih gitu ya untuk kesediaan Bapak Ibu hadir di sini untuk mendengarkan sedikit apa yang saya pahami berkaitan dengan program guru penggerak ini. Nah, yang pertama sebelum kita nanti ke modul ya apa sih yang sudah dipelajari di program guru penggerak. Nah, yang pertama yang harus saya informasikan itu berkaitan dengan apa sih program guru penggerak gitu ya. Berarti kan di sini ada program, ada guru penggeraknya. Jadi senternya itu adalah guru penggerak. Nah, guru penggerak itu adalah seorang pemimpin pembelajaran ya, seorang pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, yang aktif dan proaktif. Jadi guru penggerak itu adalah seorang pribadi guru yang menjadi sebagai pemimpin dalam arti pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi guru tersebut memimpin pembelajaran di mana dalam pembelajaran itu menumbuhkan murid untuk aktif dan berpihak pada murid pastinya nanti. Selain itu dia pun harus bisa mengembangkan pendidik lainnya, artinya mendiseminasikan ya apa yang dia pahami, terus mengajak rekan sejawatnya juga untuk bisa bergerak dan mengaplikasikan apa yang sudah dipahaminya, yaitu mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, serta menjadi suri tauladan pastinya, ya suri tauladan yang menjadi agen transformasi dalam perubahan guna menunjang kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, ini tentang guru penggerak. Nah, selanjutnya apa manfaat dari program guru penggerak tersebut? Ya, tentu saja pada saat kita melakukan segala sesuatu ada manfaat yang akan kita dapatkan. Yang pertama di sini kita harus tahu bahwa pendidikan guru penggerak itu lamanya 9 bulan. Nah, 9 bulan itu lama kalau dibayangkan mah. Tapi ternyata pada saat kita laksanakan sekarang aja Ibu sudah menginjak bulan ketiga ternyata gitu ya. Terus 7 bulan lagi lah ya. 7 bulanan. Jadi kalau dalam hamil mah masa maboknya tinggal sekali lagi ya gitu. Nah, selanjutnya apalagi yang manfaat kita dapatkan, peningkatan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi dulu mungkin saya sendiri selalu belajar itu orientasinya berpusat pada guru. Jadi kita selalu menganggap bahwa murid itu lamun teu diterapkeun moal bisaeun gitu ya. Akhirnya kita selalu istilahnya apa ya? Mengambil alih pembelajaran. Jadi kita yang mengatur segala sesuatunya, murid hanya mendengarkan. Nah, sekarang dengan mengikuti program ini sedikit demi sedikit gitu ya, kita pahami bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu harus berpusat pada murid. Jadi peningkatan kompetensi dalam diri kita pun sedikit meningkat dan rasa percaya diri pun akan meningkat juga. Nah, selanjutnya pembelajarannya itu secara mandiri. Jadi kita akan meningkatkan kemandirian dalam diri kita. Selanjutnya kita pun ada kolaborasi dengan rekan-rekan satu GP. Nah, terus terstruktur pastinya karena memang runtut kegiatannya dan menyenangkan gitu ya. Kenapa kok ada menyenangkannya? Jelas kita akan ketemu banyak teman yang satu komunitas itu berbagi, saling informasi, berbagi inspirasi dan sebagainya. Itu ada hal-hal yang membuat kita ya senang lah ya. Tidak dalam kegiatan Loka Karya juga ada hal-hal yang membuat kita bahagia di sana. Selanjutnya pengalaman belajar dengan rekan guru lain yang sama-sama dalam satu komunitas juga itu menjadi sebuah pengalaman yang baru buat saya. Saya sekarang punya komunitas yang baru, yaitu komunitas guru penggerak satu Kabupaten Sukabumi. Tidak hanya itu, untuk yang level SMA kita punya komunitas juga satu Jabar. Ya, jadi kita bisa berinteraksi dengan teman-teman di satu Jawa Barat yang dalam satu guru penggerak ini.
Malah di sana ketemu beberapa teman yang lama gitu ya. Ada teman kuliah juga ternyata dia jadi guru penggerak. Jadi komunikasi terjalin kembali gitu ya. Ini komunitas yang baru. Selanjutnya kita mendapatkan bimbingan dan mentor dari pengajar praktik ya atau pendamping selama kita melaksanakan pembelajaran selama 9 bulan ini. Jadi kita tidak sendiri, kita ada mentornya, kita dibimbing, diarahkan, dan istilahnya ada penyemangat lah. Pada saat kita semangat turun, tugas belum dikerjakan, itu ada yang memberikan motivasi. Dan yang terakhir, kita mendapatkan sertifikat yang cukup luar biasa. Besar di sini 306 jam pelajaran. Gitu ya. Ini kalau untuk PNS ya naik golongan itu luar biasa nilainya gitu ya. Tapi kan kita tidak berorientasi pada nilai. Nah, selanjutnya siapa sih yang dapat mendaftar PGP ini? Gitu ya. Tentu saja yang mendaftarkan PGP ini ya seluruh guru TK, SD, SMP ya. Honor bisa Bu? Bisa PNS maupun non Yang penting PNS mampu. gitu ya. SLB, SMK, SMA, pokoknya yang di bawah Kemendikbud. Nah, gitu ya. Di bawah Kemendikbud itu punya hak untuk ikut daftar di PGP ini. Selanjutnya apakah dipungut biaya? Enggak, justru gratis ya. Ini adalah program kementerian. Malah kita sebagai PGP sebagai GP-nya mendapatkan uang pengganti kuota. Ya, kita nggak usah melihat nominal, tapi itu juga alhamdulillah karena ilmu yang kita dapatkan jauh lebih besar daripada hal itu ya gitu. Selanjutnya pada saat nanti kita ada yang disebut dengan loka karya itu di sana itu nanti kita juga ada akomodasi gitu ya, dikasih uang transport juga, pengganti uang jajan lah, tapi ya besar kecilnya kan tergantung kita ya, yang penting kita syukuri aja. Nah di situ. Selanjutnya gimana pelaksanaan PGP ini? Ya jelas di daerah masing-masing. Nah kita ibu ini di angkatan ketiga itu Kabupaten Sukabumi. Jadi setiap angkatan itu tidak ada kotak kabupaten sasarannya. Nah sekarang itu baru mulai angkatan keempat itu nggak ada Kabupaten Sukabumi. Jadi kalau kalian misalnya Bapak Ibu buka SIM PKB di situ daftar guru penggerak tapi diklik gak bisa itu karena memang tidak ada daerah sasarannya gitu. Lalu kapan kita daerah sasaran Kabupaten Sukabumi? Nanti di angkatan ke-6 itu di tahun 2022 yaitu bulan Januari. Jadi mulai pendaftarannya itu bulan Januari 2022. Nah, bukan daftar aja, sebentar lagi ya. Makanya dipersiapkan dari sekarang. Nah, selanjutnya berapa jam sih durasinya kita? Nah, di sana kan ada beberapa istilahnya beberapa bagian. Ada paparan kebijakan 4 jam pelajaran, itu biasa Mas Menteri melakukan apa sih kebijakan guru penggerak ini. Selanjutnya pelatihan daring 180 jam pelajaran. Ada loka karya itu sebulan sekali biasanya gitu ya. Jadi itu ajang kita silaturahmi dengan GP yang lain. Karena kalau loka karya mah luring. Jadi sebulan sekali kita ketemu dengan komunitas kita. Jadi banyak teman gitu ya. Jadi banyak kenalan, tidak hanya lewat maya aja. Gitu. Jadi di sana nanti kita terus berputar kelompok itu, tidak hanya dengan kelompok itu saja. Jadi kenal dengan banyak orang. Selanjutnya ada pendampingan individu, itu yang lewat pengajar praktik. Jadi pengajar praktik itu selalu mendampingi kita nanti. 36 jam pelajaran dan ada evaluasi program ya seperti post-test nanti dan yang lainnya, umpan balik dan sebagainya. Ini 1 jam pelajarannya itu 45 menit biasanya. Ya, makanya totalnya 306 jam pelajaran itu selama 9 bulan. Nah, itu selanjutnya, apa kriteria untuk mendaftar? Nah, ini tadi ya. Jadi guru jenjang TK, SD, SMP, baik yang PNS maupun yang non PNS itu punya hak yang sama. Baik yang di negeri maupun di swasta itu tidak ditutup kemungkinan boleh untuk mendaftar. Tapi di sini memang harus terdaftar di Dapodik. Ya, di Dapodik harus ada. Selanjutnya kualifikasi pendidikannya S1. Nah, di sini memang ada pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Ya, ini yang jadi syarat yang kemarin diperbincangkan. Kenapa 5 tahun? Karena sudah punya dasar mungkin ya kalau 5 tahun. Dan pensiun kurang dari 10 tahun. Jadi batas usianya itu 50 tahun. Nah, kalau yang 51 mah di SIM PKB-nya itu tertulis gitu kan ya. Tidak bisa mendaftar gitu. Kenapa kok harus 10 tahun?
karena supaya bisa mendesimasikan dan mengaplikasikan gitu ya ilmu dia di sekolah. Kan percuma sekarang udah 9 bulan lama tapi besok pensiun kan nggak dipakai kan gitu ya. Jadi ilmu yang dia dapatkan tidak ada efeknya untuk dikembangkan atau diimplementasikan di sekolah. Nah itu. Selanjutnya memiliki keinginan kuat pastinya, karena kalau kita setengah-setengah ya gitu ya. Jadi intinya motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam diri kitanya harus kuat gitu ya, bahwa kita itu siap untuk mengikuti kegiatan ini. Karena terus terang gitu ya, kegiatan ini memang kita butuh waktu yang cukup luar biasa gitu ya. Tenaga ekstra, pikiran juga sama gitu ya. Hal-hal lainnya juga harus kita kerahkan gitu ya untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang ada di GP ini. Tapi walaupun banyak tugas ya kita kerjakan ikhlasnya. Tidak ada yang susah kalau kita ada niat mah ya, misalnya gitu. Yang penting ada komunikasi gitu ya, insya Allah bisa dibantu oleh teman-teman juga. Ya seperti saat ini kan ya, Bapak Ibu mau membantu. Ya, selanjutnya di sini memang tidak boleh lagi mengikuti diklat CPNS pada saat pendaftaran ya. Kalau lagi dapet, lagi udah jadi GP, terus tiba-tiba seperti Pak Wildan kemarin dapet PPG, itu nggak masalah. Yang penting mereka siap untuk menjalani keduanya, gitu ya. Kalau tidak siap berarti harus mundur. Tapi kalau siap mah ada kemarin juga teman yang sambil ya, itu Oke, lalu bagaimana sih kita mendaftarnya? Jelas yang pertama kita harus punya akun SIM PKB. Sudah pada punya kan ya? Akun SIM PKB? Bu Lina sudah? Nah, jadi akun SIM PKB itu didapat dari komunitas kita, komunitas MGMP. Nah, daftar ke MGMP, nanti di sana kita masuk ke laman sekolah penggerak. Ada 2 tahapan tes. Tahap yang pertama itu ada tiga hal yang dites di sana. Yang pertama registrasi. Registrasi itu tidak hanya mengecek daftar gitu ya, di sana mengisi biodata, tapi ada hal-hal pertanyaan-pertanyaan lain yang sifatnya mendasar tentang diri kita. Pengalaman pendidikan, pengalaman berorganisasi, pengalaman pengembangan diri gitu ya, atau mengembangkan orang lain. Nah, di registrasi itu kita nanti akan diarahkan untuk mengisi beberapa pertanyaan tapi ringan. Selanjutnya ada hal dokumen yang harus diupload di sana, ada KTP. KTP nanti yang diupload, surat rekomendasi dari kepala sekolah, dan surat rujukan ya, biasanya rujukannya kalau nggak dari kepala sekolah, dari rekan kerja atau dari MGMP itu boleh ya itu. Nah ini untuk registrasi. Nanti setelah registrasi kita menginput segalanya, lalu nanti kita akan diarahkan untuk mengisi esai. Nah esai ini tentang apa? Nah esai itu yang pertama yang ditanya adalah motivasi kita mengikuti program ini itu seperti apa. Esai itu pertanyaannya misalnya ada 4, tapi setiap 4 pertanyaan itu nanti ada anaknya lagi. Ya, ada beberapa pertanyaan. Gitu ya. Ada beberapa pertanyaan, 4 atau 5 pertanyaan lagi. Nah, esai ini namanya juga esai ya, mungkin biasa juga tahu. Esai mah bukan 1 kata, 2 kata. Nah, kemarin itu pengalaman ibu isinya itu minimal 250 kata, huruf sampai 5.000 karakter. Tapi setiap pertanyaan itu beda-beda. Oh yang ini mah cukup 250, yang ini mah harus 2.000, yang ini 3.000. Nah dan seterusnya. Berapa esai Bu? 4 esai, setiap esai ada 4 atau 5 pertanyaan. Nah jadi kemarin itu supaya kita kan kalau terlalu lama ngetik mah kadang suka bodinya lama hilang lagi jawabannya. Jadi ibu akalin di Google Doc. Kalau di Google Doc kan itu bisa langsung hitung jumlah hurufnya, ya di kontip ya di situ dicari, jadi bisa kita prediksi oh ini sudah berapa huruf kita menulisnya, jadi nggak akan hilang. Tuh selanjutnya beres esai nanti rada lama ada yang dengan tes bakat skolastik. Nah tes bakat skolastik sama seperti CPNS lah ya, seperti P3K, kemampuan numerik, kemampuan verbal, sama penalaran logikanya. Soalnya nggak banyak ini mah, hanya 70-an. hanya waktunya 85 menit. Jadi setiap saya numerik berapa menit, verbal berapa menit dan seterusnya. Ya itu untuk tahap 1. Nanti setelah tahap 1 selesai, lama itu ada penyaringan. Nah yang kemarin juga penyaringannya cukup luar biasa ya, drastis.
dari 20.000 sekian yang lolos di tahap itu hanya 4.000 gitu ya. Itu memang cukup banyak itu tidak lolosnya di tahap 1 waktu itu. Dan 1 baru ke tahap 2. Tahap 2 kita ada 2 tes. Simulasi mengajar bagaimana ya, kita mengajar tapi lewat gimmick. Nanti ada asesornya 2, ada yang pemantau 1 gitu ya. Kita mengajar aja seolah-olah di kelas. Waktu yang diberikan hanya 10 menit. Ya, 10 menit. Tapi itu durasi dari pembukaan sampai penutup sampai refleksi. Jadi kita mah di sana kayak ada anak aja ngomong gitu aja gitu ya. Nah, itu simulasi mengajar. Jadi simulasi mengajar itu seolah-olah kita lagi di kelas. Gitu. Tapi nggak ada audien karena tidak boleh dihadirkan siswa di sana gitu ya. Selanjutnya beres simulasi mengajar 10 menit sama tanya jawab jadi 30 menitan. Beres, nanti kita ke wawancara. Nah, wawancara juga sama lewat email gitu ya. Itu nanti linknya itu selalu dimasukkan di SIM PKB. Jadi kita masuknya selalu lewat SIM PKB kita. Nah, wawancara waktunya 90 menit oleh 2 orang. Ya, apa pertanyaannya? Itu biasanya pertanyaannya seputar esai. Jadi esai yang kita tulis itu supaya nanti lancar di wawancara, makanya kita menuliskannya tentang apa yang kita lakukan gitu ya. Jangan menuliskan pengalaman orang lain gitu ya, nanti bingung. Memang pun di esai apa aja sih? Biasanya sih pengalaman mengembangkan diri, misalnya ini pengembangan diri apa yang sudah kalian lakukan misalnya. Kan kita sering ikut iklan, tadi iklan itu kita ceritakan gitu ya. Nanti deh manfaatnya apa, ceritakan aja mengalir. Terus pengalaman berorganisasi juga sama. Ya, organisasi apa misalnya MGMP. Sebagai apa di sana? Tulis sebagai anggota juga nggak apa-apa. Ya, sebagai anggota juga nggak masalah. Tuliskan aja di sana. Terus misalnya pernah tidak mengembangkan orang lain. Aduh, saya mah tidak pernah mengajak orang lain misalnya gitu. Kan kita pernah mengajak siswa untuk berbuat apa. Itu kan termasuk pengembangan. Jadi tidak orientasinya pengembangan itu harus ini ngambil jalan coaching ke keterangan sejawat enggak ya, ke siswa juga itu termasuk pengembangan ya, pengembangan untuk orang lain itu. Jadi kuncinya esai sampai wawancara itu harus sinkron ya gitu. Ini untuk tes ya, jadi insya Allah lah ya tahun depan ada ya dari sini ya daftar dan bisa lolos. Oke, nah kalau yang nggak punya ini ke sini. Oke, apa-apa. Nah, di halaman itu nanti jangan salah milih, kan nanti pas dibuka itu ada daftar guru penggerak. Nah, ini yang kata 5 karena memang sekarang lagi pendaftaran dan kata 5. Pas dicek ternyata kan Kabupaten Sukabumi nggak ada. Terus ada pengajar praktik. Nah, pengajar praktik. Terus di bawahnya ini memang menu yang baru nih. Menu yang baru daftar pengajar praktik untuk yang lulus GP. Jadi dari misalnya kalau itu nanti sudah lulus guru praktik dan guru penggerak, kalau mau jadi pengajar praktik itu auto langsung bisa diterima tanpa ada tes lagi kayak ya. Jadi langsung daftar aja. Jadi nanti dia akan menerima kita sebagai pengajar praktik. Selanjutnya ada fasilitator. Nanti habis fasilitator ada instruktur. Nah, kalau ibu daftarnya di guru penggerak. Kalau kamu semua itu daftarnya di pengajar praktik gitu ya. Apa bedanya GP dengan pengajar praktik? Kalau GP mah siswanya yang bikin kelasnya, kalau pengajar praktik mah pembimbingnya gitu ya. Jadi seperti mentor beneran ya. Jadi mereka mah sekarang itu selama 9 bulan tidak mengerjakan LMS, tidak mengerjakan tugas, hanya memantau kita aja gitu ya. Bapak Ibu tugasnya sudah selesai belum? Ada kesulitan tidak? Itu aja gitu. Paling mengingatkan ya, hanya mengingatkan, lebih enak sih. Terus dapat uang juga mereka mah gitu ya. Nah, itu biasanya satu pengajar praktik itu akan membimbing 5 atau 6 orang. Nah, kalau di Kabupaten Sukabumi membimbingnya 6 orang, harusnya 5 katanya. Cuman kemarin ada yang gugur. Jadi pengajar praktik itu bisa lolos seleksi akhir. Jadi otomatis yang dicadangkan itu dibagi-bagi. Karena semua ini kan termasuk pengajar praktik. Nah, itu. Silakan untuk kedepannya, apabila Bapak Ibu lolos P3 kan, maka mempunyai hak yang sama dengan PNS sebetulnya ya. Tidak juga hanya sistem kontraknya aja. Kalau PNS kan kontrak di awal untuk seumur hidup untuk sampai usia 60 tahun. Kalau P3 kan gantian ke saya. Tapi kan hak-hak dan yang lainnya kan saya rasa sama
diwajibkan ikut, makanya yang sekarang itu pasti saingannya lebih banyak dari yang kemarin karena ada orientasi untuk masuk ke ya ke apa istilahnya ke karir ya karir berikutnya. Nah ini selanjutnya ini tentang GP-nya ya, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa tertarik dan ikut aku melaksanakan pendaftarannya itu dari Januari itu juga sama, Januari 2021 daftar tes itu pengumuman Juli, berarti 6 bulan ya. Seleksinya itu 6 bulan, Agustus baru kita pertama pelatihan. Nah nanti juga sama, tapi itu beres mereka nanti ya, jadi dilanjutkan oleh yang lain. Oke. Nah selanjutnya apa sih yang dipelajari di sini? Nah kita itu nanti ada 3 modul yang akan dipelajari. Modul pertama ini tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak dan budaya positif. Nah itu baru beres 1 modul karena targetnya kan 3 bulan itu 1 modul. Jadi 1 modul 3 bulan, maka waktu keseluruhannya 9 bulan. Ya seolah-olah ini alot gitu ya. Gila-gila tuh ya kan sama dulu mereka 3 bulan gitu kan ya. Belajar anak kumaha gitu kan ya. Apakah memang susah materinya gitu kan ya. Sampai kan di sekolah mah sama dulu kayak paling ya berapa minggu ya apalagi ini gitu ya. Yang dibilang susah-susah. Nah gitu ya. Dibilang gak susah-susah gitu ya. Nah, yang jadi susah-susah gampang ya. Susah gampang gitu ya. Jadi sebetulnya ya ini memang kenapa kok dibuat longgar 3 bulan? Karena kan di guru penggerak itu tidak orang yang fokus iklan karena mereka punya kewajiban yang lain. Makanya di sini dibuat longgar gitu ya. Kalau difokuskan harus beres mingguan kan akannya jam lah gitu ya. Jadi itu kenapa fleksibelnya di situ. Nah selanjutnya modul kedua tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini adalah tentang pemimpinan pembelajaran di kelas. Ya nanti mengelola kelas, pembelajaran emosional dan sosial, ada coaching juga. Selanjutnya modul ketiga mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, pengelolaan program sekolah dan diterapkan pada murid. Jadi memang di sini nanti kita orientasinya benar. Kalau kepala sekolah atau pengawas harus lulusan GP itu benar karena memang materi kita kepala sekolah itu ternyata sama dengan materi kita di GP ini. Pas kemarin disinkronkan, ada yang lagi magang kepala sekolah. Mereka nanya, emang di GP belajar apa? Ini kok nanti sama, saya juga lagi belajar ini katanya. Jadi mungkin kementerian juga sudah memprediksi hal tersebut. Ya. Nah ini, yang akan digunakan sekarang itu akan mendiseminasikan yang modul pertama dulu, karena baru modul pertama yang ibu selesaikan. Ya. Nah, yang inti utamanya adalah modul utama itu tentang pengembangan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi di lingkungan sekolah itu harus ada penerapan, ya, membudayakan budaya positif. Ya, positif ya, ya Bu. budaya positif. Teorina. Ya, teori. Nah, tentu saja budaya positif ini saling berkaitan. Karena dia modulnya modul 1.4, tapi dia berkaitan dengan filosofi yang tadi Dewantara. Terus nilai dan guru penggerak, si guru penggerak. Apa sih kaitannya? Ya. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa kita terapkan? Lalu untuk apa? Nah sekarang kita harus tahu dulu ya filosofi KHD-nya. Nah kan kita tahu ya Ki Hajar Dewantara. Kenal kan? Enggak, Bu, nggak kenal. Apa? Kenal namanya dong. Kakek ya. Uyut. Nah Ki Hajar Dewantara ini kan merupakan pahlawan nasional pendidikan. Banyak sekali pemikiran-pemikiran KHD ini yang dijadikan sebagai asas-asas atau filosofi pendidikan di Indonesia sampai saat ini. Ya. KHD ini membedakan antara pengajaran dengan pendidikan. Kan ada istilah pengajaran, ada istilah pendidikan.
Ya, sikap berarti ini kaitannya dengan karakter. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu tadi untuk menumbuhkan budi pekerti. Kan budi pekerti itu ada dua nih, ada budi, ada pekerti. Tahu nggak budi itu apa? Si budi. Si budi ya. Itu ini budi pekerti itu sering kita dengar. Budi pekerti mungkin budi pekerti teh. Nah, budi pekerti itu terdiri dari dua. Budi itu kaitannya dengan tiga Sikap. aspek. Ada cinta, rasa, dan karsa. Cinta itu berarti berkaitan dengan pikiran. Ya, kita menciptakan, kita memikirkan. Nah, rasa itu berkaitan dengan perasaan. Berarti kita itu kalau mau mendidik anak itu bahaya. Gitu ya, caranya. Selanjutnya ada karsa. Karsa itu berkaitan dengan jiwa kita, raga. Jadi dalam pendidikan ini kita itu harus menumbuhkan tiga hal. Olah cipta dengan cara belajar, berarti menajamkan pikiran kita. Kan berarti harus mencari ilmu. Olah rasa dengan cara bertengkar rasa, itu ya, berempati kepada sesama. Nah, itu disebutnya olah rasa. Melihat teman kita yang lagi kesusahan, itu olah rasa. Nengok teman yang sakit, itu olah rasa. Selanjutnya olah karsa. Olah karsa itu olah jiwa raga dengan cara apa? Olahraga. Ya, itu bagian dari mengolah tiga hal. Nah, dari ketiga hal ini nanti akan menimbulkan sebuah istilahnya kekuatan untuk bergerak atau yang disebut dengan pekerti. Pekerti ini disebutnya kekuatan ya, atau tenaga. Dari olah cita, rasa, dan karsa akan menimbulkan sebuah tenaga. Tenaga apa? Semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk bergerak, untuk berpindah, untuk move on. Ulah gitu ya, aku ulang teh. Berarti pintar, berarti sudah berempati. Saya tuh punya tenaga. Akhirnya bergerak, mampu, semangat. Gitu kan? Semangat melangkah ke arah yang lebih baik. Nah, pada saat pendidikan itu tersita dan anak-anak itu terbentuk budi pekertinya yang seimbang, maka nanti akan timbul manusia yang bijaksana. Bijaksana bijak sini ya. Bijaksana itu yang bagaimana sih? Yang toleransi, yang berempati, yang selalu berbicara sesuai dengan kata hati dan sesuai dengan aturan. Itu bijaksana tadi. Gitu ya. Maka dalam bu. Nah, itu benar-benar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ingin ya membentuk murid-murid itu, siswa-siswa itu yang tadi yang bijaksana akhirnya, ya, yang memiliki budi pekerti yang tinggi. Nah, di sini kan tuh maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat kepada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, nah, ya. Jadi tugas kita itu, anak itu menuntun mereka, tidak memaksakan, mengarahkan. Nih, kamu teh jalan yang benar tuh ke sini, gitu ya. Tanpa harus merubah kodratnya. Maksud merubah kodrat itu apa? Kalau anak pintar puisi, mana mungkin ibu kita pintar matematika? Nah, kan nggak boleh. Jadi, oh iya kamu ternyata ada bakatnya di puisi. Di sini ada yang ahlinya, Bu Elsa, diarahkan ke sana. Nah, itu disebutnya menuntun dan mengarahkan itu, tanpa harus kita memaksakan kehendak kita. Karena setiap anak itu punya kodrat, ya, punya bawaan, bakat, dan minat masing-masing. Jangan berpikir bahwa anak itu lahir adalah sebuah kertas kosong, dan kita punya hak untuk nyoret-nyoret kertas. Ah, kamu mau dijil Doraemon, Bu Mama, gitu kan ya? Ya, anak saya lahir dalam keadaan bersih, Bu, tanpa ada coretan. Ini sebuah kertas kosong. Berarti tugas kita mencoret yang isinya salah. Ya, justru anak itu lahir sudah ada coretan, tapi coretannya masih samar-samar, belum terlihat, kan masih bayi, ya. Dan tugas kita yang menebalkan, oh ini adalah dibaikkan karakter yang baik. Coretan itu harus kita tebalkan. Oh ini mah karakternya jelek. Coretan itu sedikit-sedikit kita hapus dan akhirnya kita gunakan hilang di masa depan. Nah itu jadi waktu itu kan sering ya kita mendengar
Iya, Anak itu putih. adalah sebuah kertas putih kosong dan guru berhak mengisinya. Oh itu salah. Ya, salah banget ternyata. Nah, salah ternyata pas ibu belajar ini, oh gurunya tentu salah gitu ya. Gak bisa karena anak itu sudah punya karakter masing-masing ternyata. Dan kita nggak bisa menghapus atau membuat karakter yang kita di sana. Gitu ya. Jadi itu maksud Ki Hajar Dewantara itu benar-benar luar biasa sih. Luar biasa, Bu. Ya. Ibu juga luar Padahal biasa. Anda sudah kepikiran ya. Nah, jadi di sini, jadi anak itu kan memiliki keunikan masing-masing, maka yang kita berarti harus memberikan kemerdekaan kepada anak. Artinya merdeka itu bukan sebebas-bebas ya. Ya tetap merdeka yang ada batasannya. Itu ya. Jadi di sana kita memberikan kebebasan sesuai dengan kodrat atau minat bakat mereka. Lalu gimana Bu? Nah, contoh saya teh harus mengajarkan ke bahasa Sunda kalau bisa kamu teh katanya. Saya juga sama kan, tapi kan itu pilihan. Kita kan sampaikan saja. Ya, toh mereka mau Oh, ada yang bisa sebagian punya. suka ya, Bu, ya? Ada yang mereka memang nggak bisa atau tidak bisa ya mau gimana lagi? Kan kita tidak bisa memaksakan kita untuk pandai terbang kan ya. Begitupun guru untuk pandai berenang. Ya mereka akan tumbuh dengan kodrat masing-masing sesuai dengan ahli masing-masing. Nah itu yang harus kita tanamkan sekarang. Jadi mulai sekarang mungkin ada tidak idealis, maksudnya ada dulu idealisnya gitu ya. Kalau dulu berarti iya ya, Bu. Kita bisa gila cetaknya. Tapi sekarang mah ya udah, dan memang kemampuan mereka mungkin cuma di situ gitu ya. Jadi mulai pada legowo sedetik ya gitu. Ya, Tersadarkan. ya tersadarkan gitu. Jadi akhirnya tapi ternyata menjadi bahagia. Jadi tergerak ibunya gitu ya. Nah, ya sudahlah, bagaimana aja. Toh nanti kamu juga akan menemukan jati diri sendiri gitu ya. Jadi kalau dulu mah kan kepikiran, lah ya bisa apa salahnya saya menerangkan, apa kurang gimana. Jadi akhirnya stres sendiri. Tapi ya tidak memperbaiki keadaan ternyata gitu ya. Yang nggak suka mah nggak suka, yang tak bisa mah tak bisa gitu. Nah, gitu ya. Tapi ya itu dengan belajar seperti ini, ya memang target utama dari pendidikan itu bukan membuat mereka pintar, tapi membuat mereka berubah karakternya menjadi lebih baik lagi. Gitu ya. Itu saja sih yang harus sekarang kita pikirkan mas. Gitu ya. Oke. Nah berikutnya, nah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sering kita dengarkan ini ya. Ada 3 semboyan. Coba apa sih? Ingat sesuatu. Nah, ingat jaman karso dan ada Tutmuri Handayani. Malah yang Tutmuri Handayani apa? Jadi logo ya, logo di pendidikan. Ini berarti benar-benar sangat istilahnya maknanya luar biasa. Apa yang diungkapkan oleh KHD ini ternyata dipakai oleh negara kita sebagai semboyan pendidikan. Artinya apa? Guru ini menjadi sentral, merubah karakter manusia. Kalau pendidikannya berhasil, otomatis ya secara tidak langsung negaranya pun akan berhasil sebetulnya. Ingarso sungkulodo, berarti ini itu lodo teladan. Pada saat guru berada di depan, itu menjadi suri teladan kepada murid-muridnya. Jadi sikap kita itu memang harus hati-hati. Sebisa mungkin kita harus menjadi teladan bagi mereka. Kita harus ingat ya, murid kita itu bukan pendengar yang bagus, tapi peniru yang hebat. Gitu ya. Didengerin mah muak. Kita ngoceh 15 menit sajam sudah dirinya mematahan keluar Kuping kiri, ya, masuk keluar kuping kiri, keluar kanan. kuping kanan. Keluar bea bisa lagi. Toh mereka juga tidak melihat apa yang ada dalam diri kita. Tapi kalau kita melakukan, yuk kita ngaji bareng-bareng. Ngaji bareng-bareng. Yuk, kalau yuk mau ngajak berarti kitanya ikutan. Mereka juga akan mengikuti. Ayo sana ngaji. Apa mereka mau? Enggak, ya. Ah, si Ibu aja yang ngaji gitu kan. Iya, gitu kan. Ibu yang ngaji. Nah, itu jadi memang benar gitu ya. Seorang anak itu bukan pendengar yang hebat, tapi dia peniru yang bagus. Jadi peniru. Jadi dia akan meniru kita. Pada saat kita menjadi teladan, ya itu secara tidak langsung nggak usah ngomong kita. Mereka akan dengan sendirinya meniru apa yang kita lakukan. Ya itu berarti ini benar-benar keren. Jadi seorang guru itu harus ingat sosungguh. Selanjutnya ingmarjo mangun karso. Nah, situ ya. Jadi pada saat kita berada di sekitar mereka, berada di tengah-tengah mereka, kita itu harus bisa membangun sebuah karsa,
ini. Jadi kita memberikan ide-ide kepada mereka pada saat kita lagi ngariung misalnya ya dengan mereka di kelas ngobrol bareng. Itu guru itu harus bisa menciptakan ide-ide yang bisa memperbaiki karakter mereka. Jadi di sini yang disebut dengan Madlo Mangunkarso. Dan yang terakhir pemulihan daya diri. Pada saat kita berada di belakang mereka, kita harus bisa mendorong, memberikan motivasi kepada mereka untuk bisa bergerak maju. Nah ini semboyan ini sangat luar biasa kalau memang diterapkan. Gitu ya. Jadi guru ini sungguh luar biasa sebetulnya. Gitu ya. Pada saat kita bisa menjadi teladan, pada saat kita bisa membangun ide-ide atau memprakarsai mereka untuk bisa berbuat sesuatu, dan pada saat kita bisa mendorong dan memberikan motivasi kepada mereka, mereka itu akan maju dengan sendirinya sesuai dengan harapan kita pastinya. Nah ini yang disebut dengan prinsip pendidikan menurut Gajah Bung yang sampai saat ini sangat kita gunakan, dan tujuan kita nanti ke sini, gitu ya. Jadi hari ini menunjukkan bahwa terciptanya kemerdekaan belajar pada murid. Kemerdekaan belajar itu yang seperti apa? Yaitu jadi murid itu bisa mengekspresikan dirinya, demokratis, tidak dipaksakan doktrin oleh gurunya. Jadi dipaksa harus menerima pendapat dari gurunya. Mereka bisa berinovasi, mereka bisa berkreasi sendiri, bisa belajar secara mandiri. Itu merdeka. Ya, tentu saja dengan cara apa ya? Itu nanti kita latih dengan membudayakan hal-hal yang positif. Nah itu kaitannya gitu ya. Aduh, kayaknya Minum dulu, Bu, minum. Mi ngaji, Mi. Tarom. Kela ang calik Bu. Bisa pada eut mangga. Untung yang dikasihnya kita ini pengalaman. Kalau yang mereka jadi nasihatnya, kena hati pisan. Apaan sih ini? Ya, apalagi yang tadi Budi pekati. Ini masih Yang selanjutnya ini modul yang 1.1 tentang pendidikan Gajah Dewantara. Jadi kalian mah kalau nanti dapat PGP modul 1.1 udah tahu duluan ya. menyuri dan menyembuh. Oke. Yang berikutnya ada yang disebut dengan kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, jadi nilai dan peran guru penggerak itu seorang guru penggerak itu harus punya nilai-nilai, ya sikap-sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang guru penggerak. Yang pertama jelas mandiri ya. Mandiri itu kan memiliki inisiatif dalam dirinya, tanpa harus nunggu perintah, tanpa harus menurut surat tugas, jadi ya tanpa harus menunggu imbalan. Inisiatif tanpa, ya. jadi kita berinisiatif sendiri. Tanpa kemandirian kita nggak akan bisa melanjutkan hal ini, karena belanjanya sendiri ini mah. Gitu ya, kita harus buka LMS, kita harus mengerjakan tugas, itu kan tuntutan dari diri sendiri. Kalau nunggu disuruh nunggu perintah ya sampai kapan kita nggak akan selesai. Nah ini kemandirian itu sangat penting. Selanjutnya berpihak pada murid. Jadi seorang guru penggerak itu nanti dalam proses pembelajaran artinya harus berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu bukan ada di kubunya murid gitu ya. Oh iya kata aturan teh, yuk langgar aja, yuk. Nah bukannya. Jadi berpihak pada murid itu pembelajaran yang kita lakukan itu artinya memberikan kebebasan kepada mereka gitu ya untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan keyakinan mereka gitu ya. Jadi student center lah gitu. Jadi guru tidak lagi sebagai center pusat dari pembelajaran. Selanjutnya inovatif pastinya gitu ya. Karena seiring perkembangan zaman saat ini ya kita dituntut untuk melakukan hal-hal yang baru. Inovatif itu kan kita menciptakan hal-hal yang baru. Gitu ya, walaupun misalnya hasil dari adaptasi, tapi kan itu sesuatu menyelesaikan masalah dengan cara yang baru. Gitu ya, itu inovatif. Selanjutnya kolaboratif, kita harus mampu bergerak bersama-sama, bekerja sama dengan semua pihak, baik dengan rekan guru, bekerja sama dengan murid, bekerja sama dengan orang tua, ataupun stakeholder. Gitu ya, jadi kita harus bisa melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah reflektif. Reflektif itu kita harus mampu merefleksi, melakukan evaluasi terhadap apa yang kita sudah kerjakan. Oh ini teh gimana ya tadi, baiknya, kekurangannya apa, kelemahannya apa, evaluasi. Jadi kita merefleksi segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lakukan. Untuk apa ini teh? Untuk bahan perbaikan di kegiatan berikutnya. Nah kelima nilai ini harus kita tunjukkan. Ya, aduh Bu, saya mah baru punya mandiri aja.
Tapi nanti seiring waktu itu akan kita paksakan dan kita akan tumbuh dengan sendirinya, gitu ya. Karena memang dengan komunitas yang baru ini yang tadinya malu-malu juga dia Jadi berani. ya berani, karena memang kita tergerak untuk bisa mengeksplor diri kita, berani mengungkapkan pendapat, berani untuk segala sesuatu gitu ya. Jadi dipaksakan, akhirnya kita tumbuh nilai-nilai tersebut gitu ya. Inovatif juga sama. Utara biasa nyetelan Canva, itu mah enggak boy eta si Canva teh ya. Gitu ya. Jadi makanan sehari-hari itu Canva teh. Bikin video, bikin PPT, ya bikin flyer, aduh. Jadi udah bener-bener ini mah setiap tugas pakai Canva. Untung alhamdulillah ada Canva sih ya. Jadi istilahnya kita Dimudahkan ya, Bu. ya, jadi agak sedikit dipermudah ke situ. Nah, selanjutnya ada peran. Nah, peran apa yang harus kita lakukan sebagai guru penggerak dalam melakukan penerapan budaya positif? Justru yang pertama di sini kita itu harus menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Orientasi pemimpin itu bukan hanya sebagai seorang kepala sekolah ya. Jadi kita jangan berpikir pemimpin di sekolah itu adalah kepala sekolah enggak. Kita guru pun sebagai pemimpin. Pemimpin apa tuh Bu kita mah? Pemimpin pembelajaran. Pada saat kita di kelas kan kita seorang pemimpin, seorang guru. Kita yang mengatur kelas itu. Kita yang memanage kelas itu. Jadi kita yang membuat skenario di kelas tersebut sehingga itu terjadi sebuah pembelajaran. Nah, itu disebutnya pemimpin pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, kita harus mewujudkan kepemimpinan pada murid. Artinya apa ini tuh kepemimpinan murid? Apakah murid itu menjadi ketua OSIS KB? Enggak, cuma mungkin ya. Nah, artinya apa? Jadi di sini ada jiwa-jiwa kepemimpinan yang ada timbul pada murid. Apakah harus jadi ketua kelas semua? Enggak. Orientasi kita kepemimpinan itu bukan jadi ketua, bukan jadi seorang pemimpin, tapi ada jiwa-jiwa yang tumbuh di sana. Misalnya dia mampu berempati kepada orang lain, dia bertanggung jawab, itu adalah seorang pemimpin ya. Pemimpin itu tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Pada saat dia punya ego, terus anggota kelompoknya memantapkan A, dia B, dia akan melebur egonya. Itu adalah jiwa kepemimpinan. Gitu ya. Jadi dia akan menurunkan segala sikap egoismenya pada saat dia berkumpul dalam sebuah komunitas. Gitu ya. Itu jiwa kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu tidak berarti bahwa ini perlu jadi KM yang budak teh. Enggak. Ya, itu mah hanya sebuah simbol pemimpin. Gitu ya. Tapi kepemimpinan mah ada dalam diri kitanya. Ya, kita bergerak, kita mengatakan A, B sesuai dengan kata hati yang sifatnya benar, itu adalah kepemimpinan. Ya, oke. Selanjutnya kita harus mampu mendorong sebuah kolaborasi. Kumaha itu mendorong kolaborasi teh apa kudu ngajak rapat gitu kan ya? Yuk Bapak Ibu rapat dari yuk. Bukan ya. Jadi mendorong kolaborasi itu artinya kita di sini harus mampu bekerja sama dengan teman-teman gitu ya, membuat sebuah forum. Misalnya ngariung ngobrol-ngobrol sambil ngerumpi, sambil makan, sambil membicarakan hal-hal yang sifatnya perbaikan untuk pendidikan. Tadi anak saya begini kasusnya gimana kita selesaikan. Itu adalah sebuah kolaborasi. Jadi kolaborasi itu tidak hanya bergerak itu tadi aja atau rapat dalam sebuah situasi formal lah. Lagi ngobrol gitu ya, tapi ada sesuatu topik yang dibicarakan dan sifatnya itu adalah sesuatu yang positif. Nah, selanjutnya menjadi coach bagi guru yang lain. Jadi guru penggerak itu harus bisa harus bisa menanamkan ya, istilahnya apa yang dia bisa ditularkan ke orang lain. Dan coach ini, wah gimana kan saya teh ngajarin orang lain, ya enggak juga, ya belum tentu seperti itu. Nah, kita misalnya menemani teman menyelesaikan sebuah kasus murid, temenin teman gitu kan, oh iya selesaikannya dengan cara ini, karena mungkin misalnya Bu Uli lebih sama Bu Muti di BP kan ya, jadi lebih punya pengalaman nih bagaimana cara menyelesaikan siswa, terus mendampingi Pak Fahmi menyelesaikan siswa yang bermasalah, itu juga coaching namanya. Jadi kita membersamai untuk melakukan sharing lah di sana. Ya, jadi coach itu jangan hanya berpikir bahwa dia ngelangkut, ngasih tahu dan sebagainya. Ya, jadi dalam sebuah obrolan pun pada saat kita memang menanamkan sharing-sharing kita yang positif itu bisa disebut sebagai coaching misalnya. Ya, kerjasama. Dan yang terakhir di sini menggerakkan komunitas praktisi. Nah, memang di sini yang agak berat itu di atas ya, menggerakkan komunitas praktisi. Apa sih komunitas praktisi? Komunitas praktisi itu sebuah perkumpulan
perkumpulan kalau misalnya yang satu visi lah pastinya. Apakah itu perkumpulan contohnya apa? Misalnya MGMP gitu ya. MGMP kan Bu, kalau sekabupaten mah asa berat ya ini teh kalau saya harus menggerakkan mah gitu kan. Soalnya saya aja sebagai anggota dan anggotanya baru gitu kan ya. Saya belum punya power Bu untuk menggerakkan. Itu komunitas praktisi yang cukup luar besar ya. Kita juga bisa di dalam. Kita membuat sebuah komunitas gitu ya, komunitas yang satu visi. Ya, komunitas ini biasanya terbentuk pada saat kita punya masalah yang sama. Gitu ya. Iya, misalnya aduh saya nggak bisa nih mau bikin PowerPoint tapi tuh ngerti. Nanya kan sih ngerti. Berarti kan itu satu ya, Satu masalah. Satu masalah. Oh ya udah tuh ya, kita gimana belajar bareng-bareng. Akhirnya belajar bareng kita menemukan teman-teman yang memang satu masalah. Yaudah kita cari siapa yang ngajarin. Nah itu juga disebut sebagai komunitas praktisi. Ya. Nah bagaimana kita menggerakkannya? Nah kalau ibu paling mungkin ya nanya nih, ada masalah apa, butuh apa, kurangnya dan sebagainya. Nah kalau di sini mah ada ibu punya kekuatan kan memang sesuai lokasi kurikulum ya. Istilahnya seolah-olah ibu mah gampang, nggak mau gimana juga gitu kan ya. Bisa mengambil kebijakan dan sebagainya, nggak juga, nanti bapak ibu juga bisa aja gitu ya. Ide itu tidak terbatas dari jabatan gitu ya. Jangan berpikir bahwa aduh ide saya ini pasti nggak akan diterima karena saya mah apa atuh gitu ya. Bukan nginang ya gitu. Nah jangan berpikir seperti itu ya. Jadi tuangkan saja gitu ya. Kalau memang tidak bisa dikerjakan sendiri, berarti cari seseorang yang bisa membantu ide kita bisa terlaksana. Nah gitu ya, kalau misalnya Bu, udah saya teh punya ide begini, ini kaitannya dengan kurikulum nih, bagus nih Bu, jangan sungkan, datang aja ke Ibu misalnya ya, begini, nanti kita sama-sama untuk cari solusinya dan bisa menerapkan ide-ide tersebut. Jangan biarkan ide itu mati gitu ya, tuh saya banget ya, karena susah loh nyari ide ya. Kalau melaksanakannya kadang cenderung mudah, tapi untuk mendapatkannya itu kan, ya ide mah kan sesuatu yang sulit. Oke ya, ini untuk nilai dan peran guru. Lalu apa hubungannya ini dengan budaya positif? Ya, dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak ini jelas gitu ya. Seorang guru penggerak harus mampu menerapkan budaya positif gitu ya di sekolahnya. Oke, yang ketiga kita skip ya, biar cepat ini masih banyak. Nggak apa-apa Bu. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan visi guru penggerak. Nah, apakah ini hanya guru penggerak yang harus punya visi gitu kan ya? Visi itu apa sih? Coba visi itu apa? Tujuan. Ya, visi itu tujuan. Dalam hidup itu harus punya visi kita. Ada visi, ada misi kan ya. Visi itu tujuan yang seolah-olah angan-angan. Kita jangan berpikir bahwa tujuan itu aduh ya mau menikah terlalu apa ya, terlalu bermimpi gitu ya. Ya nggak apa-apa ya. Justru mimpi dulu ya Bu. Kalau yang namanya Berawal tujuan dari itu justru mimpi. harus setinggi awan gitu kan ya. Pada saat tidak tercapai paling tidak kita masih ada di atas gunung gitu kan ya. Itu jadi visi itu adalah sesuatu tujuan. Apakah hanya guru penggerak yang harus memiliki visi? Enggak. Setiap guru itu harus punya visi. Visi untuk dirinya. Oh ini saya menjadikan murid saya itu untuk apa? Gitu ya. Mau seperti apa? Misalnya saya mau menjadikan murid saya ini adalah siswa-siswa yang mandiri, misalnya gitu. Berarti nanti cara mengajarnya harus bagaimana? Nah untuk membuat sebuah visi itu mudah tercapai, kemarin Ibu diajarkan gitu ya, bagaimana kita supaya arah visi kita itu bisa fokus dan bisa tercapai. Ada yang disebut dengan apresiasi inquiry di sini atau inquiry apresiasi. Nah IA ya disebutnya, suatu filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif dan menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi ya ini, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Jadi proses IA ini kita untuk menuju ke visi itu kita tidak hanya memikirkan saat ini dan akan datang, tapi kita itu harus pikirkan dulu masa lalunya. Jadi sebagai apa sih ini yang latar belakangnya apa gitu ya, latar belakang, terus masa sekarang nanti apa yang sekarang kita punya, terus masa depan mimpi apa yang akan kita harapkan. Nah itu jadi tiga ranah ini yang harus kita gali dalam
perwujudan visi. Nah, biasanya di sini ada yang disebut dengan konsep bagja. Ya, Anaknya Bu bagja. Putri. Bagja ya. Bagja. Jadi bagja ini sebuah cara kita dalam penetapan visi. Gitu ya. Jadi nanti kita untuk mewujudkan visi itu, yang pertama buat dulu pertanyaan. Misalnya pertanyaannya ini, bagaimana ya caranya supaya anak murid saya ini mandiri? Itu pertanyaan. Gitu kan ya. Selanjutnya hasil pertanyaan itu ambil pelajaran. Ambil pelajaran itu adalah kita mengambil pengalaman-pengalaman masa lalu atau masa kemarin. Oh ini nih saya lihat murid-murid itu kalau belajar itu kadang dia berkelompok. Terus ya saya lihat kalau pulang sekolah ternyata mereka ada yang belajar. Berarti kan sikap kemandiriannya mereka sudah ada. Nah itu pelajaran sebetulnya. Ambil pelajaran. Baca berarti sekarang gali mimpi. Gali mimpi itu kita mencurahkan mimpi-mimpi kita di sini, di situ, di pertanyaan tersebut. Saya ingin murid saya yang mandiri. Saya ingin murid saya memiliki profil Raja Pancasila, berakhlak mulia dan seterusnya. Kita tuliskan aja semua mimpi-mimpi kita tentang murid kita itu di situ. Nah, selanjutnya J, jabarkan rencana. Jabarkan rencana itu kita mulai menuliskan rencana apa yang akan kita lakukan nih. Kalau mau mewujudkan siswa yang mandiri, gitu ya. Berarti saya itu harus melakukan metode pembelajaran apa? Gitu kan? Gak mungkin kan kalau mau mandiri tapi ulang wae terus nerangkeun tidak harus mandiri nah tuh kan gitu ya. Nggak akan tertanam dalam diri siswa. Kalau kita terus yang mendominasi pembelajaran tanpa diberikan kebebasan kepada mereka. Jadi di sini jawaban rencana itu kita menuliskan, oh berarti saya itu kalau di kelas harus begini. Metode yang saya gunakan ini, pembelajarannya ini. Nah itu jabarkan rencana. Dan yang terakhir baru atur eksekusi. Kita harus eksekusinya kapan nih? Gitu kan ya. Berarti kita harus melaksanakannya kapan? Nah itu disebut dengan bagja. Nah dengan bagja ini maka akan terarah, visi kita pun akan tercapai. Dengan visi setiap guru itu nanti kan guru itu mungkin akan melaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Kalau setiap guru kan nggak mungkin menginginkan muridnya amburadul. Iya. Pasti guru selalu menginginkan muridnya yang baik-baik saja, berhasil, berkarakter baik, yang berakhlak mulia, yang unggul, kan gitu. Kalau setiap guru punya visi seperti itu, otomatis kan nanti akan melakukan pembelajaran pun mengarah kepada murid yang berkarakter baik. Jadi kalau setiap murid sudah berkarakter baik, otomatis budaya positif di sekolah pun akan terbentuk. Ya, jadi visi guru ini juga sangat penting dalam menanamkan budaya positif. Ya, ini baru sampai 1.3. Semangat gitu ya. Nah, oke ya. Jadi ini teori bagja. Ibu juga baru kenal ini ya. Pas kita bagja, oh iya benar juga ya. Selama ini kan ibu kadang terbalik visi misi teh, gitu ya. Mana visi, mana misi. Gitu kan. Coba visi sama misi bedanya apa biasa? Kalau visi kan tujuannya, setawasan. Tapi gak tahu soal datang nggak ya Bu. Kalau visi tujuannya, kalau misi cara mencapai tujuannya. Nah, betul sih. Sekarang setelah ini jadi ibu ngerti beda gitu kan ya. Oh iya, kalau misi kan namanya cuma misi ya. Kalau misi mah berarti kan cara kita. Ya, kita harus. Nah ini juga termasuk misi berarti kan ya. Cara kita untuk mencapai misi itu tapi lewat bagja gitu. Oke, nah berikutnya. Nah, tujuan kita dari akhir modul ini adalah terbentuknya budaya positif, gitu ya, budaya positif di lingkungan sekolah. Apa sih budaya positif? Nah itu yang harus kita pahami, gitu ya. Kadang kan di sini kan ya filosofinya budaya positif itu atau ekosistem yang positif. Nah kan kalau Kak Hade itu mengibaratkan guru itu sebagai seorang petani sebetulnya. Jadi diibaratkannya itu petani kita itu. Petani itu kan tugasnya merawat tumbuh kembangnya tanaman. Padi. Ya padi lah. Kalau mau menanam padi kan mereka itu akan merawat dari padi mulai ditanam sampai nanti bisa dipanen. Dia akan menghilangkan ulat-ulatnya, dia akan memperbaiki tekstur tanahnya, membuat subur tanahnya, memberikan pengairan. Terus ya membuang hama-hama di sekitarnya, gitu kan ya. Sampai akhirnya si padi itu tumbuh sesuai dengan harapannya. Kualitasnya bagus. Ya, kualitasnya bagus tanpa merubah kodratnya. Dia tidak bisa merubah padi jadi jagung. Ya, bisa nggak?
ajaib gitu. Padi jadi bonteng. Enggak kan ya. Kalau padi ya jelas jadi padi. Tapi akan ada bedanya. Yang ditanam diculaurkeun dengan yang ditanam dengan penuh perawatan. Walaupun dua individu itu terlahir dari rahim yang sama, tapi kalau perawatannya beda, itu akan berbeda hasilnya. Jadi jelas di sini tugas kita lah seorang guru untuk bisa merawat tumbuh kembangnya individu atau murid-murid kita tersebut. Dengan cara apa? Berarti kita harus membuat lingkungan yang positif untuk mereka. Gitu ya, membuat lingkungan yang positif, yang enak, yang kondusif sehingga mereka merasa nyaman, aman, bahagia, gitu ya. Dan akhirnya akan terbentuk karakter-karakter yang positif dalam diri mereka. Nah, ini sih tugas kita. Jadi kita itu harus bisa melakukan atau penerapan budaya positif, gitu ya. Nah, selanjutnya, nah di sini sebelum kita ke budaya positif, yang pertama perubahan paradigma dulu, gitu ya. Karena selalu ada yang salah. Kemarin juga Ibu sempat salah persepsi ya tentang sesuatu. Tapi setelah ini, oh iya, memang kita nggak bisa seperti itu. Jadi perubahan paradigma, stimulus respon, lawan teori kontrol. Selanjutnya disiplin itu artinya apa sih? Nah, ya nanti selanjutnya ada 3 motivasi yang ada dalam diri individu. Keyakinan kelas, bedanya antara keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan itu apa? Selanjutnya apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu yang biasanya akan menyebabkan perilaku seseorang itu kebutuhan. Ya. Selanjutnya ada posisi kontrol dan yang terakhir segitiga restitusi. Ya, ini yang akan kita bahas tadi sebentar lagi. Skip dulu aja Pak kami istirahat dulu. Oke, di pause aja Bu. Ya pause, ada kan yang lanjutkan ya. Jadi sebetulnya inti dari pertemuan kita hari ini budaya positif sih yang mau didiseminasikan. Apa sih budaya positif? Nah sebelum kita bagaimana kita menerapkan budaya positif, tentu saja di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu. Yang pertama yaitu tadi perubahan paradigma, gitu ya. Perubahan pemahaman kita tentang penegakan disiplin itu seperti apa. Selanjutnya arti disiplinnya juga. Di sini ada istilah keyakinan kelas, ada hukuman dan penghargaan. Itu kaitannya dengan budaya positif itu apakah bagus yang mana? Nah itu ya, perbedaannya apa? Ada kebutuhan dasar manusia karena pada saat kita melakukan segala sesuatu itu pastinya atas dasar kebutuhan. Ya, kalau kita mau melakukan misalnya ada kebutuhan kasih sayang kan gitu ya, itu kekuasaan dan ya, itu pasti atas dasar itu. Ada posisi kontrol di sini istilahnya kita guru dalam mengontrol sebuah permasalahan dan ada segitiga restitusi. Kita yang pertama dulu. Nah ini perubahan paradigma dulu ya. Ini ada teori kepal. Nah, pada saat misalnya ya kita kepal tangan. Terus gini lah. Kita misalnya kita anggap di sini tangan kita itu banyak harta, gitu kan ya. Pada saat kita kepal tangan, terus silakan deh, praktekkan deh Bu Elsa atau dengan Bu Rina dengan Bu Uli. Terus Bu Mutia itu mau dibuka kepalanya oleh Bu Mayang, gitu ya. Buka. Nah, pada saat mau dibuka, gitu ya, terus di sini tuh banyak harta, gitu kan ya, ada emas, berlian. Nah, gitu kan. Terus Bu Mayang teh maksa, gitu kan, pingin buka eta si kepalan teh. Kira-kira apa yang dilakukan? Gitu. Kan? Dipertahankan, makin kencang ya. Makin dipaksa, makin kencang kan ya. Terus bagaimana kira-kira caranya Bu Mayang kalau mau membukanya? Dikumahakeun kan? Izin dulu Bu. Izin. Dirayu. Nah, di mana? Dirayu. Nah, dirayu oke lah, dirayu. Terus sedikit-sedikit kan jadi melemah, akhirnya kan oke lah dibuka. Tapi kalau dipaksa kan bisa-bisa ditonjoknya. Nah, itulah mungkin ya. Itu juga yang kita lakukan kepada siswa. Pada saat kita memaksakan kehendak kepada siswa, ternyata yang terjadi siswa itu bukan malah menurut ke kita, malah dongkol. Sudah ditinju ku saya kan gitu ya cek siswa teh. Jadi semakin keras kita memaksakan kehendak kepada anak-anak, ternyata bukan feedback yang baik yang datang kepada diri kita, malah sebuah kontra yang akhirnya terjadilah sebuah permusuhan. Nurut sih nurut tapi harita, ya tapi dalam hatinya enggak, gitu ya, gitu kan ya. Terus kalaupun
ya udah luluh saat itu, tapi pada saat yang lain mungkin tidak juga ya. Nah gitu ya, jadi itulah yang terjadi paradigma kita itu. Nah di sini Dr. William Fraser itu dalam kontrol teorinya gitu ya, bahwa ada beberapa miskonsepsi tentang ilusi guru terhadap siswa itu, bahwa kita itu selalu menganggap bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Itu adalah sesuatu yang salah. Kita nggak bisa mengontrol murid. Toh murid kita tidak ada selalu di hadapan kita. Ya, jadi kita nggak bisa mengontrol mereka. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik itu dapat membuat merasa bersalah kepada orang lain dan menguatkan karakter mereka. Itu salah. Justru akan menjadi pribadi yang gagal. Pada saat kita menyatakan kamu tuh kurang ajar, kamu tuh brengsek, itu kan sesuatu kritikan buat kita. Tapi apa yang mereka rasakan? Apakah mereka menjadi jiwa yang bersalah, selanjutnya dia memperbaiki diri? Enggak. Justru mereka akan menjadi karakter yang debil ya, jadi karakter yang gagal di sana. Terngiang-ngiang itu. Kata-kata guru itu sakti, ya. Sakti, kata-kata guru itu akan terbawa sampai mati kayaknya. Karena apa? Karena waktu ibu mempelajari ini, ada yang disebut dengan trapesium usia. Jadi kita itu menceritakan, Bapak Ibu silakan ceritakan usia Bapak Ibu dari 0 sampai usia sekolah. Terus kejadian apa yang Bapak Ibu ingat waktu sekolah? Ada hal negatif apa yang terjadi di sana? Ada hal positif apa yang terjadi pada saat sekolah? Itu hampir setiap CGP mengungkapkan. Ada yang mengungkapkan hal positif, ada yang mengungkapkan hal negatif. Ternyata itu sangat berkesan, dan sampai usia sekarang pun itu teringat. Ada yang dikatakan kamu itu memalukan, respect, gitu ya. Dan yang jadi permasalahan itu akan menjadi karakter yang buruk buat mereka. Ya akhirnya karakter, misalnya kita lagi ngajar, terus tiba-tiba ada yang menyatakan pendapat, terus kita bilang salah, kamu nggak sok tahu, gitu kan ya. Itu akan membunuh karakter mereka. Akhirnya besok dia nggak akan mau lagi, nggak berani lagi untuk berpendapat, karena salah saya sok tahu dan sebagainya. Jadi ini bahwa kata-kata yang negatif itu ternyata tidak akan merubah karakter mereka menjadi lebih baik. Mungkin hanya saat itu aja berbaiknya, tapi kesananya akan menjadi pribadi yang gagal. Nah ini selanjutnya, ilusi bahwa penguatan positif itu efektif saat itu, tapi suatu saat itu akan terjadi penolakan. Maksudnya ilusi positif itu apa? Pada saat kita memberikan penghargaan, pujian, ih kamu bagus ya, kamu keren ya. Oke, saat itu mungkin bagus, tapi akhirnya akan terjadi sebuah ketergantungan dari orang tersebut. Ah, si ibu teh geuning teu muji saya aya nama gitu ya. Padahal saya udah melakukan ini loh, pekerjaan saya bagus. Gitu ya. Ini saya udah mengerjakan PR sempurna, tapi kaliwat. Karena mungkin si ibunya meriksa ke sana. Akhirnya si anak ini tidak dipuji, tidak dinilai. Karena dia selalu sering dipuji, pada saat suatu saat tidak dipuji itu, jadi akhirnya terjadi sebuah apa ya istilahnya, geningan guys melakukan salah ya, kekecewaan. Jadi ternyata kata-kata positif pun suatu saat akan menjadi sebuah sebuah kejadian yang menjadikan karakter mereka itu tidak sesuai gitu ya. Jadi mereka itu akan berbuat baik kalau ada ujian gitu ya, atau ada hal-hal yang positif. Nah selanjutnya di sini ada ilusi lagi bahwa kita sebagai orang dewasa itu wajib memaksa atau punya kehendak gitu ya. Boleh memaksakan diri, itu adalah sesuatu yang salah. Seperti tadi, pada saat kita maksa, yuk ayam dibuka, pokoknya buka, saya punya kuasa. Itu yang terjadi, malah terjadi sebuah permusuhan gitu ya. Kan yang menolak bahwa saking ini adalah sebuah hal-hal yang berharga, mah lebih baik ditonjokkan yang gitu ya, daripada harus dibuka. Akhirnya terjadi sebuah permusuhan. Nah itu jadi tidak benar bahwa kita sebagai seorang yang dewasa itu punya hak untuk memaksakan kehendak kepada siswa-siswa kita. Gitu ya, jadi mereka punya hak sendiri. Nah itu ya. Nah selanjutnya di sini, nah jadi kita itu harus mengubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Pada saat kita mencoba mengubah orang lain agar sesuai dengan pandangan yang sama dengan kita harus ubah bahwa kita itu berusaha memahami pandangan orang lain. Ya tidak bisa memaksakan mereka untuk sama dengan kita. Nah kita harus membiarkannya dan mengubah pandangan kita. Terus perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan.
tidak bisa gitu ya. Ya, setiap perilaku itu punya tujuan. Ya, tujuannya apa? Dia berbuat salah itu apa tujuannya? Gitu ya. Jadi kita harus pahami tujuan mereka melakukan segala sesuatu itu apa. Selanjutnya orang lain itu bisa mengontrol saya. Tidak bisa ya. Saya tidak bisa mengontrol Bu Elsa. Bu Elsa juga tidak bisa mengontrol saya. Yang bisa mengontrol diri kita siapa? Ya kita sendiri. Gitu ya, itu gitu ya. Jadi dan itu pun yang kita lakukan kepada murid kita. Kita nggak bisa mengontrol mereka, gitu ya. Dan memantau mereka harus seperti apa yang kita mau. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain tadi ya, tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Jadi ya itu tadi pada saat kita memaksakan kehendak untuk membuka akhirnya kan gagal. Ternyata orang yang dipaksa bukan makin mengerikan, malah makin kuat. Kepalanya makin kuat. Jadi gagal ya. Pemaksaan itu adalah sesuatu yang rujukannya gagal. Terus model berpikir menang atau kalah. Di sini kita tidak pikir, oh kamu menurut saya berarti saya menang. Nah, enggak ya. Jadi dalam perubahan karakter itu tidak ada istilah menang atau kalah, gitu ya. Itu jadi model berpikirnya saya menang, Anda menang, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita bergerak dalam sebuah permasalahan yang sama, saya menang, Bapak pun menang, gitu ya. Kita berdebat dan sebagainya, tidak ada menang kalah, tapi kita menang dua-duanya. Menang apa? Saling mengembalikan emosi ya, Bapak mengendalikan emosi, saya mengendalikan emosi. Nah itu kan sama-sama menang artinya. Nah itu ya, kita lanjut ya. Oke, di sini selanjutnya nah disiplin. Kita itu sering mengenal kata disiplin. Disiplin, kamu mah tidak disiplin, gitu kan ya? Disiplin dong, gitu kan ya? Disiplin itu apa sih? Nah itu. Jadi selama ini yang saya tahu disiplin itu adalah menegakkan aturan. Itu ya yang selama ini yang saya pahami. Jadi disiplin itu menegakkan aturan. Pada saat anak tidak sesuai aturan, kita menyebutnya indisipliner. Kamu itu tidak disiplin. Tapi ternyata salah ya. Disiplin itu berdasarkan teorinya, dosen ini menyatakan bahwa dari kata disiplin artinya belajar. Ternyata disiplin teh belajar ya, gitu. Kan dia timu oge, kita taat aturan. Iya. Nah, jadi ujuk-ujuk karena aturan jauh amat gitu ya. Nah, dari belajar ini, disiplin ini juga ternyata berasal dari sumber kata yang sama, disciple atau murid atau pengikut gitu ya. Jadi kata murid itu berasal dari kata Latinnya itu disciple. Menurut bacanya disciple ya. Disciple. Nah, itu artinya murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi murid atau pengikut itu seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun itu adalah motivasi intrinsik. Jadi pada saat kita mau membangun seorang murid yang taat, ya, yang taat terhadap aturan, yang taat terhadap sebuah keyakinan, berarti anak ini harus paham dulu alasannya kenapa saya mengikuti aliran tersebut, mengapa saya harus mengikuti pembelajaran tersebut. Jadi mereka paham ada motivasi intrinsiknya dulu. Jadi berdasarkan motivasi itu kan ada dua, ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Jadi kita itu harus dari intrinsik. Nah, teori motivasi perilaku itu seperti ini. Nah, yang pertama ada yang memotivasi diri itu melakukan segala sesuatu itu kalau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nih, saya itu mau melakukan ini karena takut dihukum. Ada kan yang begitu? Iya, gitu. Jadi ini disebutnya motivasi eksternal karena dia melakukan hal tersebut karena takut segala sesuatu yang ada dari luar. Misalnya apa? Jadi di sini mikirnya gini, apa ya yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Berarti kan hukuman. Saya takut dihukum, baru saya melakukan. Nah ini pun nanti akan buruk ya. Gitu. Jadi tidak ada kesadaran dalam dirinya. Selanjutnya juga ada yang melakukan segala sesuatu itu karena memang ada harapan, imbalan, gitu ya, atau penghargaan. Ada juga yang seperti itu, gitu ya. Ini pun termasuk motivasi eksternal karena dia mengharapkan imbalan atau pamrih dari segala sesuatu yang dia lakukan. Nah, apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal ini ya? Oh iya, saya mau daftar PGP karena saya dapat tiket CKS nih. Nah, itu kan berarti motivasi eksternal. Gitu ya, karena dia mengharapkan segala sesuatu dari
dari imbalannya tersebut, gitu ya, dari apa yang dia lakukan. Nah, ini pun tidak akan bertahan lama, karena sampai kapan segala sesuatu yang kita lakukan itu selalu ada pamrih kan belum tentu, gitu ya. Nah, pada saat nanti pas kita melakukan A tidak ada imbalan apapun, itu akan menjadi sebuah kekecewaan dan akhirnya kita patah semangat di sana. Ini pun tidak baik kalau kita tanamkan pada siswa. Lalu yang bagaimana tuh yang harusnya kita tanamkan kepada siswa, motivasi seperti apa? Jadi pada saat mereka melakukan segala sesuatu itu, mereka itu berusaha untuk menghargai diri sendiri, gitu ya, dan menjadi insan yang sesuai harapannya, gitu ya. Jadi oh iya, gitu ya, saya itu berpikirnya saya ini melakukan ini karena saya akan menjadi ini, gitu ya. Saya ini ingin belajar matematika karena saya nanti butuh matematika, gitu ya, dalam pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Jadi sesuai dengan kata hatinya dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, pada saat mereka sudah merasa butuh, merasa yakin, dan merasa apa yang dia lakukan itu sesuai dengan harapannya di masa yang akan datang, maka itu kan motivasinya itu akan selalu berjalan walaupun tidak ada hukuman, walaupun tidak ada imbalan, atau tidak ada pamrih dari siapapun. Karena mereka melakukannya atas dasar inisiatif sendiri. Nah, ini yang disebut dengan disiplin itu kita harus menerapkan konsep motivasi internal terhadap para siswa kita. Ya, lanjut. Oke. Nah, selanjutnya tujuan dari budaya positif itu apa? Atau apa? Disiplin positif itu ya jelas menanamkan motivasi intrinsik pada murid, sehingga menjadikan mereka itu menjadi pribadi yang sesuai harapan mereka dan merasa pribadi yang mampu menghargai diri sendiri, gitu ya. Pada saat murid kita sudah mampu menghargai diri sendiri, dengan sendirinya dia akan menghargai orang lain sebetulnya, gitu ya. Karena kita tidak akan bisa menghargai orang lain pada saat kita juga tidak bisa menghargai diri kita sendiri, gitu ya. Ya itu kan harus mulai dari diri kita. Gitu. Nah ini ya, jadi pada saat murid sudah meyakini bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu sesuai dengan kata hati mereka, itu adalah sebuah kebaikan untuk mereka, tanpa harus dipaksa, tanpa harus dikasih imbalan, tanpa harus dikasih pujian, itu mereka akan melakukan segala sesuatunya dengan kesadaran sendiri. Nah ini yang harus kita terapkan, ya, disiplin positif pada diri mereka. Nah gitu ya. Nah jadi di sini bagaimana kita membuat sebuah budaya positif di lingkungan sekolah? Kita mulai dari kelas kita, gitu ya. Dari kelas kita mulai, kita buat kesepakatan di kelas. Kesepakatan kelas itu dengan cara bagaimana? Ya kita tanya ke anak-anak, bagaimana nih aturan yang harus kita buat di kelas ini supaya kelas ini merasa nyaman, merasa aman, kondusif, belajarnya juga enak, gitu ya. Terus kalian tidak dirugikan. Nanti dari kesepakatan kelas ini jadilah sebuah keyakinan kelas. Nah, apa sih nanti bedanya keyakinan ya? Kita coba keyakinan. Nah, setelah jadi keyakinan kelas, masing-masing kelas itu punya keyakinan kelas, punya aturan main masing-masing. Otomatis nanti akan menyebar ke lingkungan sekolah kita. Akan tercipta sebuah lingkungan yang positif dan akhirnya akanlah jadi budaya positif di sekolah kita. Jadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu, hal pertama yang harus kita buat itu adalah budaya di kelas. Karena kelas lingkup terkecil kita. Kalau masing-masing kelas sudah menanamkan budaya positif di setiap kelasnya, gak susah sebetulnya. Karena ini akan mengembang. Karena kan sekolah ini memiliki partisi-partisi, yaitu kelas-kelas tersebut. Kalau kelas-kelasnya sudah oke, yang lain pasti oke. Ya, oke, di sini kita lanjut. Nah, gitu ya. Kenapa sih keyakinan kelas? Bukan peraturan aja, di situ teh tulis peraturan, gitu ya. Nah, kenapa harus keyakinan namanya? Nah, kita tahu bahwa pada saat kita di jalan juga kan, mengapa sih kita harus memiliki peraturan menggunakan helm? Nah, kalau yang namanya aturan kan kita selalu aturannya kan buat dilanggar, gitu ya. Tapi kan kita kalau sudah menjadi sebuah keyakinan, ya pakai helm teh untuk keselamatan. Arek aya polisi, arek teu aya, mau jauh mau dekat, ini udah jadi kebiasaan saya. Saya meyakini bahwa dengan helm itu akan menjaga keselamatan saya. Jadi ya safety, gitu ya. Jadi kita pakai aja. Nah ini, jadi kalau sudah menerap menjadi keyakinan teh, mau ada atau tidak ada aturan tersebut, itu sudah jadi sebuah keyakinan dalam hati kita bahwa pakai helm teh insya Allah menjaga keselamatan kita. Selanjutnya, mengapa kita harus
cuci tangan gitu ya, atau apa menggunakan masker 3M dan sebagainya. Itu kan karena sekarang lagi musim pandemi. Kalau kita sudah merasa yakin bahwa dengan pelaksanaan tersebut akan menjaga kesehatan kita, saya yakin nih dengan melakukan 5M itu akan meminimalisir penyebaran penyakit terhadap diri saya. Berarti saya menjaga kesehatan dengan diri saya. Itu keyakinan. Selanjutnya kan itu, mengapa kita harus memiliki peraturan datang tepat waktu? Itu kan ya, pada saat pelatihan di sini mah, atau pada saat di kelas. Kemarin juga ibu kan nyoba di kelas gitu ya, bikin keyakinan kelas, gitu ya. Ada yang mengungkapkan datang ke kelas tepat waktu. Tanya, kenapa harus tepat waktu? Kan gitu ya. Ada yang mengungkapkan gitu kan, ya Bu, biar enak belajarnya, bisa mempersiapkan dulu. Benar ya, kalau datangnya kesiangan mah haheho kan ya. Belajarnya juga capek, ngos-ngosan. Boro-boro bisa menangkap materi, yang ada kita kegerahan, dagdikduk. Jadi guru nerangkan kita konsen. Nah, itu ya. Jadi kita itu tanamkan kepada nah itu maksudnya ya. Jadi aturan-aturan tersebut mereka buat sendiri atas dasar keyakinan-keyakinan kebutuhan yang mereka butuhkan. Oh ya Bu, datang ke kelas tepat waktu ya. Itu kenapa? Iya Bu, supaya kita belajarnya enak, santai. Oh berarti kan kebutuhan mereka merasakan nyaman pada saat mereka di kelas. Terus ada lagi yang mengatakan menjaga kebersihan kelas Bu. Kenapa harus menjaga kebersihan? Ditanyakan lagi. Ya Bu, biar nyaman, biar enak di kelasnya kan gitu. Oh ya berarti kan kebutuhan mereka berkaitan dengan kesehatan. Kalau bersih berarti kan mereka juga tidak akan terkontaminasi penyakit. Nah itu keyakinan-keyakinan seperti itu yang harus kita terapkan kepada siswa kita, gitu ya. Jadi mereka itu membuat aturan sendiri, tapi berdasarkan kebutuhan mereka. Oh ya berarti kalau saya melakukan ini nanti saya begini dan seterusnya. Nah itu ya, udah langsung udah. Nah misalnya contoh ini kesepakatan kelas yang jadi keyakinan kelas ya. Seperti yang kemarin juga kan di sana sih sudah dibuat. Ibu kemarin nyoba di kelas ya di 12 IPS 2. Anak-anak cukup responsif gitu ya pada saat kita tanya, sok kita buat kesepakatan kelas gitu ya. Kesepakatan kelas itu kita jadikan sebuah keyakinan kelas kita. Jangan sampai ini kita langgar karena ini adalah hasil kesepakatan kita semua. Mereka mengutarakan gitu ya, dan mereka juga mengatakan mencurahkan alasan-alasannya dan berdasarkan kebutuhan mereka gitu ya. Ada yang memang untuk keselamatan, ada untuk yang kesehatan, ada juga yang memang untuk kenyamanan gitu ya. Nah seperti ini. Nah di sini kita lihat. Nah apa bedanya antara ini keyakinan nih, misalnya selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini kira-kira disebut keyakinannya apa? Kalau misalnya mengembalikan buku kepada tempatnya itu apa kira-kira? Nah ini adalah bentuk tanggung jawab gitu ya. Jadi tanggung jawab selanjutnya bisa dilarang mengganggu orang lain. Berarti kan itu kita melakukan sifat apa? Ya menghargai atau menghormati orang lain. Ya ini juga keyakinan. Kan tadi kita harus menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Berarti nah ini misalnya contoh peraturan kelasnya ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kan ini pun sama ya, menghargai waktu gitu kan ya. Jadi komitmen dengan apa yang sudah dibuat. Kan kalau datang terlambat mah tidak menghormati orang lain sebenarnya mah. Orang lain kerusuh, ngerjakun, tiba-tiba datang ketok-ketok, ngeganggu. Nah itu kan bentuk tidak menghargai dan menghormati orang lain. Nah selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Nah berarti ini keselamatan dan menghormati orang lain. Ini bentuk keyakinan ya. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba, berarti kan kaitannya dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, antri ya ini. Berarti kan keyakinannya menghargai orang lain atau menghormati dan melatih kesabaran. Gunakan masker. Keyakinannya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas. Keselamatan. Nah, ini adalah sebuah contoh lah, contoh-contoh keyakinan pada saat mereka sudah terbentuk, oh ya saya itu tidak boleh melakukan ini loh karena nanti akan mengganggu keselamatan saya, akan mengganggu kesehatan saya. Jadi kita harus membentuk hal tersebut. Lanjut. Nah tadi ada ilusi kata-kata positif ternyata juga tidak efektif ya. Nah ada istilah dihukum dengan penghargaan. Maksud dihukum dengan penghargaan itu apa?
pada saat kita di kelas, kita kan spontanitas kadang selalu melakukan ujian atau melakukan penilaian kepada anak. Nah, di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka pendeknya ya otomatis gitu ya. Pada saat kita melakukan atau penghargaan jangka positifnya, yang pendeknya mereka akan merasa senang dengan apa yang kita lakukan. Gitu ya. Ih, asik kali dapat ujian, bagus, keren dan hebat. Ya, itu sebuah sesuatu yang mereka akan meningkatkan motivasi dalam dirinya. Jangka panjangnya bagaimana? Yaitu ada positifnya, ada negatifnya. Negatifnya akan jadi ketergantungan di mereka. Positifnya mungkin kalau kita selalu continue komitmen dengan penghargaan tersebut, itu akan jadi positif buat mereka. Tapi akan jadi negatif pada saat kita sewaktu-waktu tidak melakukan hal itu. Jadi anaknya capek-capek ya geuning teu dipuji ku si ibu teh. Nah, itu jadi kecewa dan akhirnya dia akan geus isu kana mah ngerjakeun da geuning geus capek-capek si ibu tidak memuji saya. Nah, ini dihukum dengan penghargaan itu seperti itu, gitu ya. Selanjutnya penghargaan yang menghukum tadi ya, penghargaan yang mengurangi ketepatan. Nah itu pada saat kita selalu misalnya memberikan PR gitu ya, PR, terus PR itu yang ke depan diberi nilai tambah, kan kadang suka gitu ibu, oke, ya gitu ya. Yang ke depan ada keberanian yang ke depan gitu ya. Tapi ini ternyata kadang tidak tepat juga gitu ya. Ada anak-anak yang memang orientasinya ke nilai jatuhnya gitu ya. Jadi mereka itu tidak mengorientasikan proses. Akhirnya hanya nilai yang mereka kejar. Kadang buku batu lalu dicanak nama. Yang penting ke depan kan gitu. Ada yang begitu ya. Karena iya benar. Ada yang begitu gitu kan. Udah ya, sini ambil. Karena kan guru hanya melihat yuk yang ke depan dikasih nilai. Nah, gitu ya. Jadi ambil buku orang, yang ke depannya dia. Nah, itu juga tidak tepat ternyata ya. Jadi ada anak-anak yang seperti itu. Nah, kita langsung aja ya. Ini yang penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan itu bagaimana misalnya? Gitu ya. Jadi kadang ada anak yang iri juga ya. Ya udah kamu aja, enggak kamu nusuk dipuji wae. Gitu kan ya. Ada yang gitu. Ada anak karena gurunya misalnya selalu melihat anak ini bagus wae. Akhirnya anak yang lain merasa iri, merasa saya madam mau ngejakeun pasti nu dipuji kamu. Nah, Contohnya kayak tadi Bu, yang beraninya ngambil buku itu, yang pengen nilainya tinggi, malah yang punya buku yang itu. punya buku. Nah, itu bisa jadi merusak kan? Jadi merusak. Jadi penghargaan itu ternyata bisa juga merusak hubungan antar mereka. Gitu ya, secara tidak disadari. Gitu ya. Itu juga kemarin-kemarin masuk ke ibu aya nama. Sok siapa yang mau ke depan? Tara disebutkan nilai nama. Engke we kumaha engke gitu ya. Gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin mah iya ibu oke. Hayo yang ke depan dapat nilai plus ya. Gitu kan? Malah tidak ke depan aja. Yang piket nilai plus. Nah, kan gitu ya. Jadi ternyata mereka itu orientasinya jadi ke sana. Gitu ya. Jadi ternyata itu jangka panjangnya tidak bagus loh buat kita. Gitu ya. Jadi mereka itu ternyata melakukannya hanya sesaat. Gitu. Skip ya. Nah, bagusnya nanti gimana ya? Oke, nah di sini kan ada istilah kadang kan kita kemarin juga kan ya kalau ada aturan harus ada punishment gitu ya. Ada kalau kita punya aturan sekolah berarti harus ada hukumannya, harus ada poinnya. Hukuman itu untuk yang tidak menerapkan kan gitu ya. Nah tapi kita harus bisa bedakan gitu ya. Kadang hukuman itu tidak menjadikan sebuah perubahan karakter. Nah, di sini kan ada istilah, ada hukuman, ada sanksi atau konsekuensi. Apa sih bedanya antara hukuman dengan konsekuensi? Nah, kalau hukuman itu kan sifatnya menyakiti sebetulnya dan tidak ada hubungannya dengan kasus yang sedang dipermasalahkan. Nah, seperti ini kan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. 100 kali, gitu kan ya? Lama-lama gitu ya. Lama-lama gitu. Tapi apakah itu ada hubungannya? Apakah meningkatkan karakter dia? Enggak. Ya, tidak ada efek apapun. Hanya membuat dia lelah aja. Beres itu beres. Nah ini disebutnya hukuman. Jadi tidak akan ada pengaruh apapun. Selanjutnya di sini kan ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Itu pun disebutnya hukuman, ya. Karena keterlambatan itu tidak ada hubungannya dengan lari. Nah, beda dengannya di sini.
karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu mah konsekuensi disebutnya. Kenapa Pemanasan. konsekuensi? Ya itu mah kan karena olahraga pelajarannya. Itu namun ibu guru matematika dia telat disuruh lari atau pas datang ke kelas teh pingsan ya. Disuruh ngerjakan soal matematika atau lain cager ya. Nah itu. Jadi itu mah menyiksa dia. Tapi kalau olahraga mah kan jadi pemanasan, pas olahraga udah sehat. Ayo matematika disuruh lari kan gak ada hubungannya. Jadi itu disebutnya beda. Walaupun jadi kasusnya sama, yang satu mah disebut hukuman, yang satu mah disebutnya konsekuensi. Berarti kebijakan kita. Iya, jadi memang pada saat kita mau menegur anak, mereka tidak sesuai dengan harapan kita, ya harus disesuaikan lah, gitu ya, disesuaikan dengan kasusnya. Kalau misalnya Ena dia datang ke kelas terlambat, ibu lagi ngerjakan soal, wayang nanya, kamu mah istirahat telat, ya kerjakan lah sampai selesai. Itu kan ada hubungannya dengan pelajaran kita. Itu konsekuensi disebutnya. Nah yang harus kita tanamkan itu konsekuensi, tapi bukan hukuman. Jadi kita itu memberikan segala sesuatu kepada mereka itu yang sesuai dengan perbuatan dan kebutuhannya, gitu ya. Ya itu tadi ulangnya, lamun ibu telat kudu lari lama, gitu ya. Kalau dulu mah ibu lamun telat mau suruh berdiri di depan kelas, nah, itu juga tidak ada hubungannya ya Ria. Bersihan sampah. Itu tidak ada hubungannya. Oke lanjut ya, biar cepat beres. Nah ini antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini pada saat kita memberikan hukuman ternyata yang terjadi itu menyakitkan ya, menyakiti anak gitu ya. Jadi kalau konsekuensi mah ya itu sesuatu yang harus terjadi dan berkaitannya dengan tanggung jawab mereka. Kalau sekarang Bapak Hekin Said, berarti kan konsekuensinya dilap, gitu ya. Terus atau cayan naik, nah itu kan konsekuensi. Ya, belajar tanggung jawab, gitu kan? Nah itu. Jadi kita itu memberikan responnya sesuai dengan yang dia kerjakan masalahnya. Nah ini kesiangan disuruh bus abu. Nah itu kan ada nah itu jadi memang kita itu kadang memberikan segala sesuatu yang di luar ya tidak tepat gitu, tidak tepat. Akhirnya tidak ya, tapi tidak memberikan efek jerah gitu ya. Tetap kan orang. Nah, gitu ya. Yang Ada kita di bangku baca, sabtu. hapus akung. Nah ngaji mah juga sih entar. Iya, oke. Jadi itu antara hukuman dan konsekuensi. Tapi kita juga sih jangan jadikan hal yang positif sebagai apa ya, imbalan untuk pada saat mereka tidak berbuat disiplin gitu ya. Tadi kalau disuruh ngaji ya, itu nanti akan menjadikan mereka ngaji itu tidak apa ya istilahnya mah, kan ngaji mah sebuah ibadah gitu kan ya. Jadi maknanya sanksi ya, gitu jadi ya. maknanya akan hilang gitu ya. Ya tapi tidak apa-apa lah. Untuk ini mah udah ya. Oke, 2 kali. Oke. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu bergerak itu sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya ada yang disebut dengan bertahan hidup. Jadi ya kita itu kan melakukan segala sesuatu itu untuk kebutuhan hidup kita, makan, minum, itu kan kita bergerak ya. Selanjutnya ada yang cinta dan kasih sayang. Kadang anak itu nyari-nyari perhatian di kelas tuh. Iya. Kurang ngelangkun, aya nu naon di takolan. Itu dia tuh sebetulnya hanya butuh perhatian. Butuh kasih sayang, mungkin di rumahnya kurang kasih sayang gitu kan ya. Jadi ayah ditegur gurunya. Nah, itu adalah kebutuhan ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu yang mendasari perilaku mereka sebetulnya gitu ya. Ada lagi yang kebutuhannya itu penguasaan. Penguasaan itu selalu ingin merasa dia itu bahwa diakui gitu ya. Gitu ya, itu penguasaan. Akhirnya lamun main basket tiba-tiba kesenggol dikit langsung nonjok. Nah, itu adalah dia itu kebutuhan penguasaan bahwa saya ini berani gitu. Saya itu seorang penguasa gitu ya. Itu selalu ada dalam tubuh manusia. Selanjutnya kebebasan juga di sininya kebutuhan untuk kebebasan bahwa kemandirian, otonomi gitu ya. Mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi dia merasa bebas untuk menggerakkan orang lain. Bisa kan ada siswa yang mengatur orang lain ada gitu ya. Terus dia juga ingin bebas.
aturan sepatu 60 ide, tapi dianya punya warna pink, yang dipakai pink teh, gitu kan ya, karena dia merasa pingin bebas saya ini seorang individu yang boleh memilih loh, gitu. Tapi kan tidak sesuai dengan keyakinan kita. Kenapa sih sekolah kita itu harus pakai hitam sepatunya? Coba, kenapa? Supaya tidak ada ini kecemburuan sih. Nah, supaya tidak kecemburuan ya. Karena kalau hitam mah terlihat seragamnya. Iya. Kalau seragam mah kan nanti kalau satu warna mah kalaupun beda harga tidak terlalu mencolok. Iya. Kayaknya harga 1 juta, aja harga 100.000. Gitu ya, Kalau Bu, ya? warnanya hitam mah dianggap biasa aja. Tapi lamun warna-warni coba kayak lampuan. Eta Warna-warni. ya warna-warni itu terlihat wah eta morning lampu LED gitu ya. Sepatu teh yang LED-an. Wah itu harganya juga berapa kan? Jadi terlihat kesenjangannya. Ya, jadi itu jadi keyakinan kita itu kenapa harus seragam hitam tuh seperti itu ya. Jadi kadang ada anak-anak yang merasa punya kebebasan, saya ingin bebas gitu ya. Selanjutnya di sini kesenangan, ada kebutuhan kesenangan. Saya itu melakukan ini karena saya happy aja. Kadang kalau misalnya anak-anak gumbrang-gumbrang ngaji, batur ngaji dia nyanyi, ada yang senang-senang aja gitu ya. Itu adalah secara naluri kebutuhan setiap orang itu seperti itu. Tapi nggak tepat ya, Bu. Nah, ya cuma itu. Nah, makanya kita sebagai guru itu harus bisa mengontrol. Nah, jadi kedudukan kita itu kita itu harus ada 5 ya, 5. Tapi kita harus pilih yang terbaik di sini. Ada yang bersikap sebagai penghukum. Yang penghukum itu tadi, gitu ya. Nah, penghukum itu, jadi terlambat push up 5 kali. Nah, itu penghukum, gitu ya. Jadi penghukum itu bisa secara verbal maupun secara fisik. Verbal dicorekan itu hukum, itu lebih sakit ya kadang, gitu ya. Nah, penghukum ini kadang mengakibatkan trauma dan individu yang gagal, karakternya gagal nantinya, gitu ya. Selanjutnya ada yang kita itu jadi membuat orang lain bersalah, merasa bersalah ada. Aduh, kamu mah Merasa dihakimi terus soalnya, Bu. gitu ya. Jadi misalnya anak tuh berbuat salah, terus tiba-tiba kata saya tuh, kamu mah ngan tidur di tengah hargaan ka ibu teh. Oh, tuh ibu teh capek. Kan teh dengan kata-kata kita teh ngeluk ya, merasa dirinya bersalah, tapi kan ada efeknya enggak, berasa Kamu bersalahnya sih, gitu ya, Bu, ya. Ada kamu kata- sih, ada kata-kata gini, itu. ya, gitu ya, nggak ngehargain ibu teh udah begini menyiapkan segala sesuatunya, tapi kamu malah sare, nah gitu kan, itu adalah Merasa bersalah. kontrol kita sebagai orang yang merasa membuat orang lain merasa bersalah, ya, tapi ya kadang ini juga Soalnya ada kata sihnya ya, Bu ya. ya, Kamu betul. sih. Nah, terus anak itu kadang kan tidak nyaman ya gitu. Selanjutnya Teman. kontrol guru juga bisa sebagai seorang teman. Nah, ini sih. Nah, kadang ini juga teman juga bisa ya, kita memposisikan sebagai teman. Kadang makan gini, sok atuh gimana ceritain masalahnya, kan gitu ya, itu kontrol kita sebagai teman kepada murid. Nah, tapi ada positifnya dan negatifnya. Positifnya mungkin murid akan merasa terbuka kepada kita, gitu ya. Tapi negatifnya kadang murid juga tidak menghargai kita, Iya. karena menganggap kita adalah teman Teman. dia. Nah, jadi kita itu harus tetap jaga jarak di sana. Nah, selanjutnya ada yang sebagai monitor atau pemantau. Jadi di sini kita hanya mengawasi aja, gitu kan ya? Mengawasi, memantau, terus kalau kayak nanya masalah, tetap bisa minta, dilaporkan we. Hanya bisa seperti itu, ada guru juga, gitu ya. Terus mereka mata gitu. Tuh, si Anu mah gitu, tapi dia nggak mau minta, kan aneh. Ya, itu adalah posisi guru yang hanya sifatnya sebagai pemantau. Pemantau oke, tapi kita pun harus bisa yang lainnya. Nah, dan di sini yang diharapkan adalah kita itu harus bisa sebagai manajer. Posisi kita sebagai manajer itu artinya kita itu bisa menjadi seorang mentor, seorang relasi ya, yang berkolaborasi dengan murid untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Gitu ya. Jadi pada saat anak-anak itu bermasalah, aduh harus gimana Bu? Tadi dihukum nggak boleh, diberi pujian nggak boleh, gitu kan ya? Diberi hukuman otomatis, gitu kan ya? Ada efeknya. Diberi pujian ternyata lambat laun pun akan memberikan efek yang tidak bagus, gitu kan? Lalu kudu kumaha tuh kita teh kalau mengatasi murid yang bermasalah. Nah, di sini ada yang disebut dengan restitusi. Oke ya, tenang ya, sedikit lagi. Restitusi itu adalah sebuah proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka itu memperbaiki kesalahan, ya, sehingga mereka itu kembali pada kelompok mereka itu dengan karakter yang baik lagi. Jadi pada
bermasalah, tugas kita itu bukan menghakimi, gitu ya, bukan. Oke, oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini jadi untuk tadi mengatasi anak-anak yang bermasalah itu berarti kan kita gunakan segitiga restitusi. Tadi restitusi itu proses menciptakan, gitu ya, mencari solusi secara bersama-sama dengan siswa, gitu, sampai mereka itu menemukan bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Itu keluar dari dirinya. Kita mah hanya mengarahkan aja, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka sampai akhirnya mereka, oh iya Bu, saya harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Nah, sesuatu pada saat mereka bergerak, terucap apa yang harus mereka lakukan dari dalam dirinya, itu otomatis dia akan mengalir, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kan melalui segitiga restitusi ini, maka akan murid yang berbuat salah itu akan istilahnya kembali lagi ke komunitasnya itu dengan karakter yang lebih baik lagi lah, gitu ya kesimpulannya. Restitusi ini kan bukan untuk menebus kesalahan, tapi dia itu akan memperbaiki, gitu ya, untuk belajar dari kesalahan itu. Selanjutnya memperbaiki hubungan. Nanti dengan restitusi itu biasanya akan saling ikhlas, gitu ya. Terus restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan solusi-solusi yang akan ya gitu ya. Jadi kita memaksa, kamu pokoknya perlu gini. Itu justru mereka akan terjadi penolakan. Tapi kalau kita menawarkan, bagaimana kalau seperti ini? Setuju nggak? Sepakat nggak? Ya, jadi nanti kalau kita sepakati, itu permasalahan itu mereka akan menyelesaikannya. Selanjutnya restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri dan seterusnya lah ya. Nah, setelah ini lanjut aja lah ya. Bagaimana sih cara restitusi? Nah, di sini ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Pada saat kita menemukan masalah di anak, sebetulnya ini permasalahan ini sudah kita lakukan ya, restitusi ini. Cuman kadang kita nggak tahu restitusi bukan dari oke baru tahu itu teh restitusi namanya, gitu kan ya. Jadi di sini cara yang pertama pada saat kita mengatasi masalah siswa, otomatis kan yang kita tanya adalah kita lakukan menstabilkan identitas dulu. Maksud menstabilkan identitas itu apa? Ya kita tahu bahwa anak yang bermasalah itu pasti mentalnya jatuh, gitu ya. Ada anak yang memang merasa menyesal, gitu ya, sudah melakukan hal tersebut, otomatis identitas dalam dirinya itu menjadi kacau. Aduh, saya teh kunaon tadi ngelakukan gitu ya. Saya teh nyesel Bu, saya sedih dan sebagainya. Itu identitasnya harus kita stabilkan dulu. Dengan cara apa? Ya nanti kita tanya, gitu ya, kita coba kuatkan, gitu ya. Ya sebetulnya gitu ya, apa yang kamu lakukan itu hal yang wajar, gitu ya. Kalau memang kamu berbuat salah, nah manusia mah tidak luput dari kesalahan, gitu ya. Dan ibu sami dan gitu ya. Itu adalah menstabilkan identitas dalam dirinya. Jadi nanti dia merasa tenang dengan kata-kata yang kita ungkapkan. Oh iya ya, tentu memang saya manusia tidak luput dari kesalahan. Nanti sudah terjadi ketenangan, baru kita validasi tindakan yang salah dalam diri mereka. Kita tanya, menurut kamu itu apa yang kamu lakukan itu salah apa benar sih? Kita validasi. Ya, nanti dia akan mengungkapkan sendiri. Oh iya Bu, ya sama ya tahapan konseling seperti ini. Iya, jadi kita validasi. Jadi kita tidak menghakimi. Kamu tuh salah atuh, gitu kan ya. Lain gitu atuh jadi jelema mah. Nah itu mah kita jangan seperti itu. Siapa tuh? Suka begitu ah. Yang berarti ya. Jadi kita tanyakan ke anak, kita tanyakan pendapat mereka. Itu yang kamu lakukan itu menurut kamu bagaimana sih? Apakah benar apa salah? Nah itu sebetulnya validasi. Kalau dia sudah menyatakan salah, berarti kan dia tahu, gitu ya. Nah tugas kita nanti mempertegas, gitu ya, mempertegas bahwa mereka itu melakukan yang seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita memvalidasi, menanyakan tentang kondisi mereka, lalu tanyakan tentang keyakinan. Kamu tahu nggak aturan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, gitu ya kemarin, gitu ya. Oh iya tahu. Terus kenapa tuh? Nah gitu. Jadi mengingatkan kembali tentang keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati. Nah dari situ kan nanti akan timbul gitu ya. Oh iya ternyata yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati. Nah dari sana dia
akan mulai menyesali dan mencari ya udah aku solusinya gimana supaya masalah ini cepat selesai. Nah solusi itu tidak kita yang membuka, tapi dia, gitu ya. Oh ya udah tuh Bu, kalau misalnya permusuhan, saya akan meminta maaf Bu sama orang tersebut. Nah itu atas inisiatif kamu ya. Ya itu kalau dia sudah mengungkapkan hal itu nggak perlu kita paksa lagi, dia akan otomatis langsung mengerjakan segala sesuatunya dari dalam dirinya tanpa ada paksaan lagi. Nah tugas kita itu seperti itu. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan itu kita tidak menjudge duluan. Ya kamu teh salah teh. Ya dari awal itu kita tanyakan dulu alasannya, latar belakangnya, terus tentang kebenaran dari permasalahannya, sampai nanti solusi yang ditawarkan untuk memperbaiki dari kesalahannya. Nah, ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, ini sih contoh-contoh pertanyaan aja ya. Jadi kalau misalnya anak menstabilkan identitas itu ya kita ngomong ya ini tadi ya tidak ada yang sempurna. Ya itu kan dengan kata-kata seperti itu anak itu jadi regreg gitu ya. Oh iya ya Bu ya. Berarti jadi kalau dia menyesal tuh nggak dalam banget menyesalnya, bangkit lagi. Oh iya Bu, berarti kan gitu ya. Nah selanjutnya setelah ini baru di sini validasi, kita tanyakan apakah salah atau benar. Emang penting kamu melakukan hal tersebut. Nah itu kita validasi tentang kejadian-kejadian yang mereka lakukan. Selanjutnya dari sini tadi kan tahapan berikutnya menanyakan keyakinan, yaitu nilai-nilai yang disepakati, ya nilai-nilai yang dipercaya gitu ya, yang baik gitu ya. Nah selanjutnya baru di sini kita menawarkan tentang bagaimana solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah baik. Nah Sudah selesai. ya, hanya ini yang bisa kami sampaikan, kami ya Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi ada yang mau nanya dulu nggak? Nanya aku. Atau ibu yang nanya? Ya, ditanya dulu. Ya. Tadi kemarinnya sangat menyenangkan dan bermanfaat. Budaya positif, budaya itu kan perilaku yang diulang-ulang, jadi kebiasaan. Nah, kita langsung studi kasus di siswa kita nih SMA 1 Palukoda. Saya mengamati udah 5 hari bahwasanya SMA 1 siswa kita itu pada berangkatnya itu jam 7. Padahal jam 7 itu seharusnya udah stay di kelas. Betul. Kira-kira butuh berapa waktu nih yang kita butuhkan agar budaya positif ini tercipta nih? Nah, ya. Makasih Adi pertanyaannya, cukup bagus ya Adi ya. Gitu ya, memang itu adalah real kasus yang ada di sekolah kita dari dulu ya, mungkin jangan juga, tapi memang sekarang itu lebih parah karena kan kita masa pandemi ini merubah kebiasaan kita pastinya. 1,5 tahun di rumah itu cukup luar biasa gitu ya, karakter siswa kita ya, proses karakter kita juga berubah sangat total. Yang biasanya mereka belajar bahan dan sekarang harus bangkit lagi untuk bisa datang ke sekolah. Dan ini pun ternyata jadwal kita juga sudah mulai diturunkan sih sebetulnya ya, jadi 7.30 gitu kan. Beda dengan yang zaman dulu kan jam 7 gitu kan. Nah, untuk masalah lini masanya, waktunya, ini kita tidak bisa targetkan berapa hari, berapa bulan, berapa tahun gitu ya. Proses budaya positif itu bisa terbentuk dalam diri seseorang. Yang jelas pembiasaan yang dilakukan itu memang akan merubah karakter dari seseorang tersebut. Nah, pada saat kita melihat siswa-siswa kita itu datangnya pas terlambat ya, karena memang berangkatnya juga jam 7 dari rumah gitu ya, jadwal jam 7 berangkat jam 7, berarti kan itu keyakinan dalam diri mereka juga belum terbentuk gitu ya. Mereka itu belum merasa bahwa datang ke sekolah tepat waktu itu akan memberikan sebuah hal yang positif buat mereka gitu. Jadi di sini memang tugas kita cukup berat ya, tugas kita sama-sama gitu ya. Jadi kita harus bisa menanamkan pemahaman kepada diri siswa bahwa untuk berangkat ke sekolah itu ya kita harus persiapkan gitu ya. Berkaitan dengan waktu itu tidak bisa diestimasi ya gitu. Oh ini seminggu pasti berhasil, belum tentu. Sebulan juga belum tentu. Itu tergantung dari motivasi intrinsik yang ada dalam diri siswanya.
kalau siswa itu sudah merasa yakin bahwa datang tepat waktu itu akan membuat mereka merasa nyaman di sekolah, gitu ya, merasa belajarnya juga jadi enak nih kalau datangnya tepat waktu mah, gitu ya. Beda dengan terlambat. Nah itu mungkin akan lebih cepat tercipta budaya positif di lingkungan kita. Tapi itu tugasnya kita harus mulai dari diri kitanya dulu, gitu. Dan guru sebagai suri teladan itu yang harus menjadi pelopor utamanya, gitu ya, pelopor utamanya, karena murid mah mencontoh ya, meniru kita, gitu. Jadi ini PR kita sama-sama, gitu ya. Nah ini juga sih sebetulnya yang ingin ibu kembangkan, gitu ya, ibu tularkan. Jadi tidak hanya sebuah teoritis, gitu ya, oh ini budaya positif, ini sebuah laporan aja, oh saya sudah menerapkan budaya positif, gitu ya, di LMS asal checklist, enggak ya. Ini adalah sebuah beban juga, gitu ya, beban di mana ya saya juga harus bisa merubah atau menciptakan budaya yang positif di sekolah ini, gitu ya. Itu ya, terima kasih Adi, gitu ya. Mudah-mudahan Adi juga nanti punya kontribusi di sini, bisa menerapkan, gitu ya, menularkan kepada teman-teman adik-adik kelasnya untuk bisa menerapkan ya. Kan beda ya antara menegakkan budaya menegakkan disiplin dengan menerapkan membudayakan budaya dengan menegakkan beda kan ya. Kalau budaya mah kita membiasakan ya, itu jadi perilaku yang berulang-ulang dan kitanya pun ikut bergerak di sana. Kalau menegakkan mah berarti aturannya ditegakkan, tapi itu tidak sifatnya kita pun tidak melakukan, gitu ya, hanya menegakkan aturan aja. Itu ada lagi, ayo belajar lagi ya. Udah udah. Oke, baik. Terima kasih ya atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya juga, ternyata di luar estimasi, gitu ya. Ibu pikir hanya setengah jam, ternyata 4 kali setengah jam. Nah, itu mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan menjadi bahan renungan dan bahan informasi juga buat kita ya. Jadi artinya budaya positif ini ya pastinya harus kita tanamkan mulai dari diri kita. Ya, sebelum kita menggerakkan sebuah komunitas yang besar, ya kita harus membudayakan dalam diri kita dulu, gitu ya. Jadi budaya positif mulai dari diri kita, mulai dari kelas kita, terus ya nanti akan berimbas ke lingkungan sekolah kita pastinya, gitu ya. Ya saya berharap di sini di SMA Negeri 1 Parungkuda bisa tercipta budaya positif yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi, gitu ya. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang pahala buat kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.